Xia Xiaoshan telah mengalami lebih sedikit pertempuran. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan orang-orang pekerja keras ini. Yan Feihua menghela nafas. Ketika datang ke Ye Chen dan Leng Feifan, dia jauh di belakang, tidak peduli dalam hal keterampilan, kekuatan tempur dan pengalaman. Berikutnya adalah pertarungan keempat dan kelima. Dalam pertempuran keenam, Fearless King Ah Jiu vs King Long Swordsman Xiao Xiaoyu. Desir 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 desir. Lampu pedang berbentuk naga terbang keluar satu demi satu. Setelah 15 putaran pertempuran, ilmu pedang King Long Xiao Xiu telah meningkat secara signifikan. Ah Jiu tersenyum, dan tidak memperhatikan apa yang dia lakukan, tubuhnya berkedip tanpa henti, dan setiap kali dia berkedip, dia bisa menghindari cahaya pedang berbentuk naga dengan mudah. Tapak Galaksi. Menghindari cahaya pedang berbentuk naga ketujuh, Ah Jiu tiba-tiba menamparkan Xiao Xiu dengan telapak tangannya. Gemuruh. Kekuatan telapak tangan seperti lautan biru bintang, berdampak pada tubuh Xiao Xiu dalam sekejap, melihat esensi pelindung akan hancur, Xiao Xiaoyu mengeluarkan raungan panjang, dan ribuan lampu pedang meledak dari tubuhnya, melawan kekuatan telapak galaksi yang melonjak. Metode rahasia ilmu pedang Wan Jian Tianzeng. Metode rahasia ini sedikit mirip dengan ki pedang pembunuh dari Lord Chang Yue, bintang burung api. Perbedaannya adalah Master Chang Yue perlu menyerap ki pedang pembunuh dalam jumlah besar, dan kemudian menggunakan metode rahasia untuk menyempurnakan ki pedang, dan akhirnya bergabung dengan itu Dao of the Sword dan kehendak seseorang hanya dapat berhasil setelah ribuan emosi. Tetapi Wan Jian Tianzeng dari Xiao Xiu tidak perlu bergantung pada objek eksternal, dia hanya perlu menggunakan esensi sebenarnya dari Dao of Sword untuk membiakkan spesies pedang di dalam dantian di dalam tubuhnya. Tentu saja, proses ini sangat sulit. Ini tidak jauh lebih mudah daripada ki pisau pembunuh. Setelah spesies pedang berhasil dibiakkan, itu dapat merangsang spesies pedang, menyebabkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam spesies pedang meledak bersama dengan energi sejati, yang dapat digunakan untuk pertahanan dan serangan balik musuh. Satu-satunya kelemahan adalah setiap saat spesies pedang meletus, itu akan melemah sekali. Butuh waktu lama kultivasi untuk pulih dan bahkan meningkat ke level yang lebih tinggi. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiao Xiu sudah menggunakan Wan Jian Tianzeng sekali. Ketika dia melawan Ye Chen, kali ini dia menggunakannya lagi. Teknik rahasia yang bagus. Dengan senyuman di wajahnya, Ah Jiu juga menepuk tangan kirinya. Langsung, lautan biru bintang menjadi lebih tebal dan lebih ganas beberapa kali, cahaya pedang yang meletus dari tubuh Xiao Xiu tidak dapat dilawan sama sekali, dan dengan cepat ditekan kembali. Saat berikutnya, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Xiao Xiu hancur berkeping-keping. Di depan Ah Jiu, Xiao Xiu sangat rentan. Semua orang kagum dengan kekuatan Raja Wushuang Ah Jiu. Di depannya, pendekar pedang Wusheng mengalahkan Xia Xiaoshan dengan tebasan surah Wusheng, tapi bagaimanapun juga itu adalah gerakan yang sangat kuat. Ada saya tak terkalahkan, dan Ah Jiu baru saja melemparkan galaksi palem. Itu hanya trik biasa, konon dia tidak hanya mahir dalam teknik telapak tangan, tetapi juga mahir dalam teknik tinju, teknik jari dan teknik kaki. Adapun jurus pamungkas Fearless King Ah Jiu yang sebenarnya, tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang pernah bisa memaksakan jurus pamungkasnya yang sebenarnya, jurus pamungkas, dan di tangannya, jurus unik biasa sangat menakutkan. Dengan berakhirnya pertarungan antara Ah Jiu dan Xiao Xiu, pertarungan ketujuh pun dimulai. Kedua belah pihak dalam pertempuran ini adalah Li Yifeng dan Yan Feihua. Keterampilan ilusi Li Yifeng tidak diragukan lagi telah mencapai titik kesempurnaan. Satu-satunya yang dapat melihat melalui keterampilan ilusinya tampaknya adalah Raja Wushuang Ah Jiu, pendekar pedang Wusheng Leng Feifan dan Ye Chen. Mereka yang mengandalkan pertahanan yang kuat untuk mengalahkan lawan, setelah semua, sulit untuk mengalahkan master tingkat ini dengan ilusi. Apa yang bisa dilakukan Li Yifeng adalah membingungkan lawan dengan ilusi, dan kemudian melakukannya sendiri. Li Yifeng benar-benar mengalahkan lawan sekaligus, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh lawan. Gu Qingsui dan Xia Xiaoshan juga mengalahkan Li Yifeng. Ledakan Gu Qingsui saat ini secara langsung menargetkan medan magnet kehidupan dan tidak terpengaruh oleh ilusi. Dapat dikatakan sebagai musuh Li Yifeng. Musuh, generasi timbal balik dan pengekangan antara prajurit, adalah tercermin dengan jelas pada mereka berdua. Pertarungan antara Yan Feihua dan Li Yifeng berlangsung cepat, dan tak disangka, Yan Feihua menang. Ternyata Yan Feihua telah mempraktikkan teknik rahasia jiwa yang langka. Teknik rahasia jiwa ini tidak memiliki efek tambahan. Itu tidak dapat digunakan untuk serangan jiwa atau pertahanan jiwa, tetapi dapat memantulkan sebagian besar efek negatif. Ilusi juga termasuk di dalam, dengan teknik jiwa rahasia ini, Yan Feihua mengalahkan Li Yifeng. Sekarang,
dia dan Lu Wenxiu memiliki poin yang sama, keduanya berada di peringkat ke-10. Sebelumnya, Lu Wenxiu mengalahkan Yan Feihua, tetapi kalah dari Li Yifeng. Sekarang Yan Feihua mengalahkan Li Yifeng, tidak diragukan lagi genap. Di game ke-8, pertempuran puncak datang lagi. Ye Chen vs Tyrannosaurus Yang Ting. Setelah 15 ronde pertarungan, tidak ada yang akan meremehkan Ye Chen. Dia membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Li Yifeng, Xiao Xiu, Zhou Jian dan Xia Xiaoshan dikalahkan olehnya satu persatu. Berbicara tentang hal lain, dalam hal ilmu pedang saja, dia sudah menjadi orang pertama dari generasi muda di 4 bidang bintang kehidupan utama, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Adapun seberapa jauh dia bisa melangkah, itu di luar dugaan semua orang. Tyrannosaurus Yang Ting, tak perlu dikatakan lagi, pertahanan dan kekuatannya luar biasa, naga berbalut besi asli. Haha, akhirnya ada yang harus diperhatikan, dan tidak apa-apa, sebelum pertempuran yang menentukan, pemanasan dulu. Yang Ting masih memperhatikan Ye Chen. Jika dia ceroboh, dia akan sangat malu. Tentu saja, itu hanya memalukan. Dia tidak berpikir Ye Chen bisa mengalahkannya. Di matanya, lawan sebenarnya adalah Leng Feifan dan Ah Jiu, yang lebih kuat dari Ye Chen. Chen hanya bisa menghangatkannya, dan tidak akan terlalu mengancamnya. Yang Ting tampaknya sangat percaya diri. Kekuatan tempur Ye Chen sebanding dengannya. Mungkinkah dia yakin akan mengalahkan Ye Chen? Sulit dikatakan. Jika apa yang dikatakan Yang Ting benar, dia seharusnya mempertahankan banyak kekuatan. Yang Ting bisa mempertahankan kekuatannya, mungkin Ye Chen juga bisa mempertahankan kekuatannya. Ini tidak mungkin. Lagi pula, Yang Ting adalah sosok kuno. Kekuatannya jelas bagi semua orang. Ye Chen hanya berada di puncak surga ketiga kehidupan dan kematian. Mungkin batasnya untuk bisa mendapatkan sampai saat ini. Bagaimana dia bisa mempertahankan kekuatannya? Selain kekuatannya, itu juga sangat terbatas, yang tidak berguna. Sebagian besar orang masih mendukung Yang Ting, dan mereka skeptis tentang Ye Chen yang tiba-tiba muncul. Di panggung kompetisi, otot-otot di tubuh Yang Ting menggeliat dan berubah menjadi manusia naga yang ditutupi dengan baju besi naga hitam, tangannya berubah menjadi cakar naga, kukunya setajam pisau, dan cahaya dingin berkedip-kedip, tidak lebih buruk dari senjata ajaib apapun. Ada bayangan hitam panjang bergoyang tak menentu. Dilihat dari dekat, itu adalah ekor tebal dengan betis. Ujung ekor seperti ujung tombak, yang berbentuk segitiga. Dengan ayunan ekor, jejak muncul di kehampaan, membuat suara kacau. Ekornya telah muncul, sepertinya Yang Ting telah memutuskan untuk bertarung dengan serius. Banyak orang berpikir sendiri. Tanpa basa-basi, Yang Ting, yang telah menyelesaikan transformasinya, tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Ye Chen, dengan cakar naga terkepal erat. Yang Ting meninju kepala Ye Chen, dan angin kencang menerpa lurus baris sangat mendominasi. Kapan? Percikan memercik kemana-mana, pedang panjang merah tua memblokir tinju Yang Ting, dan gelombang kejut meledak pada titik di mana tinju menyentuh pedang panjang, menyebar dengan keras. Hei hei, Yang Ting menyeringai, dan ekor di punggungnya seperti tombak, menusuk dada Ye Chen. Ekornya awalnya hanya sepanjang 2 meter, tapi sekarang memanjang menjadi lebih dari 3 meter, dan ketebalannya juga berubah dari ketebalan betis hingga setebal lengan, memberi orang rasa yang sangat tajam dan bisa menembus segalanya. Tidak baik. Beberapa orang berseru, pedang panjang Ye Chen telah digunakan untuk memblokir tinju Yang Ting, dan dia tidak bisa menarik tangannya untuk menangani ekor itu. Jika dia secara paksa memblokir dengan tangan kirinya, telapak tangannya hanya akan ditusuk. Lagi pula, tidak ada senjata bahkan Raja Pemurnian Tubuh tidak dapat menghentikan ekor Yang Ting, yang seperti senjata ajaib. Tapi segera, semua orang tahu bahwa mereka salah. Mereka tidak bisa menghentikan ekornya, tapi itu tidak berarti Ye Chen tidak bisa menghentikannya. Dia mengibaskan tangan kirinya dan memegang ekor naga bersenjata tebal dalam sekejap. Itu kecepatan dan kekuatan ekor naga sangat cepat. Luar biasa. Telapak tangan Ye Chen hampir aus. Untungnya, Ye Chen telah menggunakan kekuatan 4 kali lipat, dan langsung bertindak pada ekor naga, menghilangkan gaya di atasnya, sehingga ekor naga itu hanya bergoyang sedikit, lalu melunak. Apa? Murid Yang Ting menyusut. Dia tidak menyangka Ye Chen bisa menangkap ekornya dalam waktu sesingkat itu. Anda harus tahu bahwa ketika dia meninju, ekornya siap untuk pergi, dan jarak antara mereka tidak lebih dari 1 kedipan per ribu. Nah, orang biasa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi menangkap ekornya. Galala, tulang-tulang itu meledak. Lengan kiri Ye Chen membengkak membentuk lingkaran, dan otot-ototnya penuh dengan kekuatan ledakan,
Saat berikutnya, lengan kiri Ye Chen mengerahkan kekuatan, dan berbelok ke kiri dengan ganas. Yang Ting hanya merasa tubuhnya tidak terkendali sama sekali, seluruh tubuhnya ditarik ke sisi kiri, ekornya terentang lurus, dan ini belum berakhir, Ye Chen seperti melempar palu meteor. Menarik ekor Yang Ting, dia mengayunkan puluhan ratusan kali dalam sekejap, dan kecepatannya menjadi semakin cepat, ketika dia sampai di belakang, dia tampak seperti hantu. Bahkan tidak jelas berapa banyak putaran yang dilemparkan. Panggilan. Dengan angin kencang bertiup, Ye Chen menukik ke bawah, ketika jaraknya kurang dari 100 meter dari platform seni bela diri, Ye Chen melepaskan tangan kanannya yang memegang ekor Yang Ting, dan membantingnya dengan keras. Ledakan. Seluruh panggung kompetisi berguncang untuk beberapa saat, dan gelombang kejut melingkar menyebar. Di luar arena seni bela diri. Di luar gerbang emas, semua orang tercengang, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Tyrannosaurus Yang Ting sebenarnya diperlakukan seperti palu meteor. Tidak masuk akal untuk menghancurkannya dengan keras di panggung kompetisi, tetapi itu juga memberi mereka kejutan yang kuat. Tubuhnya seperti tersengat listrik, dan bulu kuduknya berdiri tegak. Renyah dan renyah. Gila, hanya Tyrannosaurus Yang Ting yang pernah memperlakukan orang lain seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan seseorang akan memperlakukannya seperti ini. Di tengah diskusi di antara kerumunan, Lu Wenxiu, Yan Feihua, Li Yifeng, Xiao Xiu, Zhao Wuk dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka semua tahu bahwa penglihatan Ye Chen sangat bagus, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan menjadi seperti itu, begitu kuat sehingga di mata orang lain, serangan ekor Yang Ting dalam sekejap adalah gerakan pembunuh, tetapi di mata Ye Chen, itu adalah cacat. Tampaknya di depannya, bahkan satu cacat pun tidak dapat diekspos, jika tidak dia akan menghadapi pukulan berat dari lawan. Tubuhnya tertahan di udara, Ye Chen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan mengayunkannya ke bawah tiba-tiba. Pedang pembunuh iblis yang Ye Chen telah menyerah sebelumnya membuat suara gemerincing, dan tiba-tiba berubah menjadi 9981 bayangan pedang, dan 9981 bayangan pedang dipadatkan lagi, berubah menjadi pedang panjang dengan menahan cahaya. Dengan suara rejan, dia menembak Yang Ting yang sedang berbaring di atas meja. Gerakan yang koheren ini selesai dalam sekejap. Pedang tidak bisa melangkah lebih jauh. Pegang kepala tinggi-tinggi. Nyanyian naga bernada tinggi terdengar, dan pedang panjang itu terbang keluar dan mendarat di tangan Ye Chen. Udara biru besi menyembur keluar, dan Yang Ting berdiri perlahan. Luka di kepalanya sudah tertutup. Sudah lama sejak seseorang memperlakukanmu seperti ini. Kamu sangat beruntung, tetapi juga sangat disayangkan, karena kamu membuatku marah. Mata Yang Ting berangsur-angsur menjadi dingin. Ini adalah pertempuran, dan hanya ada pemenang dan pecundang. Ye Chen diam-diam meratapi pertahanan lawan. Smash sebelumnya tidak terlalu kuat, jadi mari kita tidak menyebutkannya untuk saat ini, tetapi 99 kembali ke satu teknik pedang nanti adalah salah satu gerakan pamungkas Ye Chen. Itu bagus untuk menembus permukaan dengan daya tembus yang luar biasa. Sekelompok jenius elit berdiri berjajar dan mampu menembusnya, tetapi menghadapi Yang Ting, mereka hanya bisa sedikit menembus tengkorak lawan, bisa dibayangkan betapa menakutkan dan berlebihannya pertahanan lawan. Ini memang pertarungan, jadi aku punya keputusan akhir. Long Wei yang menakutkan meletus, dan kehampaan dalam radius puluhan ribu mil tiba-tiba mengeras. Dalam jarak ini, tidak peduli benda apa itu, ia akan menanggung tekanan yang tak terbayangkan. Cahaya di sini juga akan melambat hingga di bawah kecepatan cahaya, dan itu akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat, lebih lambat dan lebih lambat. Inilah kekuatan naga, yang berisi kehendak naga. Bu. Sementara Yang Ting menghancurkan kekuatan naga, Ye Chen juga sepenuhnya mendukung domain pedang, yang merupakan domain pendekar pedang. Sekarang, domain pedang Ye Chen telah mencapai tahap akhir dari tingkat keempat, dan hanya selangkah lagi dari puncak tingkat keempat. Kekuatan naga yang kuat ketika menyentuh Jianyu. Terdengar suara gelembung pecah segera, dan keduanya membatalkan satu sama lain dan melemahkan satu sama lain. Gengsi naga Yang Ting telah dibatalkan, itu adalah domain pedang tahap akhir 4 kali lipat. Seseorang tidak bisa tidak mengatakannya. Sebuah domain adalah pencapaian seorang seniman bela diri. Semakin kuat domainnya, semakin tinggi bakatnya. Orang biasa, bahkan jika mereka menghabiskan waktu 10 atau 100 kali, tidak dapat memiliki domain yang terlalu kuat. Alam hidup dan mati dibagi menjadi 9 tingkat, dan domain juga dibagi menjadi 9 tingkat, tetapi domain tersebut lebih sulit untuk ditingkatkan daripada alam hidup dan mati di alam semesta dan bintang,
beberapa kekuatan super yang bisa disebut tak terkalahkan di tingkat ke-9 hidup dan mati tidak dapat menaikkan domain ke tingkat ke-9, beberapa dari mereka tetap di tingkat ke-7, dan sangat sedikit yang bisa mencapai tingkat ke-8, apalagi tingkat ke-9. Ye Chen hanya berada di puncak tingkat ketiga hidup dan mati, dan memiliki tingkat keempat dari domain pedang terakhir, yang tidak diragukan lagi menakjubkan. Di antara 20 orang yang hadir, banyak dari mereka telah mencapai tingkat keempat, dan ada 14 dari mereka. Di antara 14 orang ini, ada 7 orang di tahap awal dari lapisan keempat, 5 di tahap tengah dari lapisan keempat, dan 2 di tahap akhir dari lapisan keempat. Dengan Ye Chen, hanya ada 3. Melihat bahwa Ye Chen memiliki domain pedang tahap akhir 4 kali lipat, ekspresi aneh melintas di wajah Yang Ting. Saat berikutnya, dia meninju Ye Chen tanpa ragu, dan bentuk naga hitam besi itu kuat dan dingin. Tinju naga suci tingkat 4. Namun, sebelum naga besi hitam yang hidup ini mendekati Ye Chen, ia dipotong menjadi beberapa bagian oleh tirai pedang hijau, dan api hijau menyala. Sejak penyempurnaan air dan api, Ye Chen tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran. Dia hanya menggunakan 30% kekuatannya melawan Lu Wenxiu, 40% hingga 50% melawan Xiao Xiu, 60% melawan Zhou Jian, dan 80% melawan Xia Xiaoshan. Pada saat ini, Ye Chen meningkatkan kekuatan air, api, dan kekejaman hingga 90%, dan tirai pedang hijau Zamrud tak terkalahkan, memotong segalanya, tak terkalahkan. Sebuah pedang memotong energi naga hitam besi, Ye Chen mengayunkan lengannya, dan 2 tirai pedang hijau menebas Yang Ting dalam bentuk salib, dan bola lampu hijau lahir di titik persimpangan di tengah. Tirai pedang hijau Zamrud membentang dari langit ke bumi, dan Yang Ting tidak punya waktu untuk menghindar, lengannya disilangkan, dan otot-otot yang ditutupi dengan baju besi naga menggeliat dengan liar, membentuk perisai baju besi naga dengan diameter setengah meter di kedua sisinya. Perisai baju besi naga baru saja muncul, tirai pedang salib hijau ditebas, secepat cahaya. Menabrak. Kekuatan air dan api yang kejam tidak ada bandingannya. Yang Ting diledakkan dari udara ke tanah, menggosok tanah dengan kedua kaki dan meluncur keluar. Karena kekuatan itu, 2 tanda sedalam beberapa inci digosok di atas meja yang keras. Kerikil beterbangan, debu dan asap ada di mana-mana, dan gesekan yang kuat menyebabkan api merah menyala di kakinya, dan guntur serta kilat berkedip. Setelah meluncur ribuan mil jauhnya, Yang Ting dapat merasakan bahwa sebagian besar kekuatan air dan api yang kejam telah hilang, dan itu tidak lagi begitu luar biasa dan tak terbendung. Saat dia akan menghancurkan tirai pedang salib, pemandangan yang menakutkan terjadi. Ditutupi dengan naga, ada lubang besar di tengah perisai baju besi, dan bola cahaya hijau ditembakkan di dadanya. Tidak baik, Yang Ting terkejut dan merasa kedinginan. Ledakan, bola cahaya biru kehijauan tampak kecil, tetapi kekuatan yang meletusnya menghancurkan bumi. Itu tidak hanya menembus dada Yang Ting, tetapi juga meledak. Saat berikutnya, topeng cahaya berbentuk bola biru kehijauan menutupi Yang Ting. Di dalam topeng, pedang Qi berinteraksi satu sama lain dan bolak-balik. Setiap pedang Qi tidak kurang dari serangan normal Ye Chen. Ribuan pedang Qi menebas tubuh Yang Ting dengan darah dan baju besi naga terciprat. Bagaimana mungkin ada jurus pembunuh yang begitu mengerikan? Semua orang menatap pemandangan ini dengan bingung, terlihat. Yang Ting terbungkus topeng bola hijau dan terbang ke langit. Seluruh orang digantung di topeng dengan font besar, dan dia menerima siksaan kematian dan kematian. Engah. Salah satu lengan Yang Ting terpotong berkali-kali oleh energi pedang, dan bahunya patah. Meskipun masih mengandung kekuatan naga lapis baja dan kemauan naga, bagaimanapun juga itu di luar kendali Yang Ting. Setelah beberapa saat, lengan yang patah meledak dari luar ke dalam, dan dari dalam keluar, berubah menjadi abu terbang. Apakah kamu masih belum menyerah? Ye Chen mengerutkan kening, menatap perut Yang Ting. Perut Yang Ting sedikit membengkak. Segera, bagian yang menonjol naik ke dada, dan saat berikutnya, mulut Yang Ting terbuka. Gelombang cahaya besi hitam memuntahkan. Awalnya, topeng lampu hijau berada dalam kondisi keseimbangan absolut. Selama energi pedang tidak habis, itu tidak akan pernah hilang, dan gelombang cahaya besi hitam muncul. Melanggar keseimbangan ini, gelombang cahaya hijau Zamrud terdistorsi beberapa kali. Ditusuk oleh gelombang cahaya, energi pedang kehilangan akal sehatnya, dan dipotong secara acak, jangkauannya meluas hingga puluhan ribu mil. Dengan demikian, kekuatannya berkurang ribuan kali. Aku, Yang Ting, tidak akan kalah. Raungan itu terdengar, dan bersamaan dengan raungan itu, ada gelombang cahaya hitam besi. Ini adalah kemampuan bawaan naga, dan nafas naga sebenarnya adalah inti dari kekuatan naga, yaitu kekuatan naga yang lebih murni. Ranah Yang Ting adalah hidup dan mati tingkat 4. Chong Tian,
Nafas naganya setara dengan kekuatan naga dari langit kelima hidup dan mati. Setelah meletus, mematikannya mencengangkan, tidak kalah dengan pukulan penuh Yang Ting. Pada awalnya, nafas naga itu tidak lebih besar dari lengan, tetapi terus berkembang, ketika jaraknya ribuan mil, tebalnya sudah lebih dari 100 meter. Lusinan nafas naga menyembur keluar, dan bagian timur panggung seni bela diri dipenuhi dengan energi nafas naga, menenggelamkan Ye Chen di dalamnya. Tertawa. Dengan tangan kanannya yang berkedip-kedip, Ye Chen menangkap sinar energi pedang, yang tersembunyi di dalam energi nafas naga, sangat tajam, tetapi sekali di tangan Ye Chen, itu segera menjadi lembut. Karena ini adalah energi pedang Ye Chen. Yang Ting saat ini tampaknya sangat berani, tetapi sebenarnya dia telah mencapai ujung jalan, tubuhnya dipenuhi dengan energi pedang setelah ledakan air dan api yang kejam, sehingga nafas naga yang keluar penuh dengan energi pedang, dan karena nafas naga bukan untuk alasan murni, kekuatan nafas naga belum mencapai puncaknya, dan kekuatannya telah melemah dengan cepat. Tentu saja, ini juga kepintaran Yang Ting. Dia menggunakan nafas naga bakatnya untuk mengeluarkan energi pedang yang tidak dapat dihilangkan dari tubuhnya. Jika tidak, akan membutuhkan waktu 10 kali dan 100 kali lebih banyak untuk menghilangkannya dengan cara normal. Sangat disayangkan bahwa lawan meremehkan niat pedang penghancur. Meskipun energi pedang dapat dilepaskan melalui nafas naga, niat pedang penghancur akan tetap ada di tubuh lawan. Kekuatan pedang niat penghancur adalah bisa mengubah energi lain menjadi energi pedang penghancur misalnya, kekuatan naga, ki dan darah Yang Ting, dan bahkan daging dan darah. Jika niat pedang penghancur tidak dihilangkan, efeknya akan diabaikan. Jelas, Yang Ting juga menemukan ini, dia tidak lagi menghembuskan nafas naga, tetapi mengilhami kehendak naga, menyapu seluruh tubuh, tidak menyayangkan sudut manapun. Sudah terlambat. Ye Chen menggelengkan kepalanya, mengangkat pedang pembunuh iblis tinggi-tinggi, dan menebas dengan pedang, layar pedang hijau melintas. Yang Ting, yang menggunakan sebagian besar kehendak naga untuk melenyapkan niat pedang penghancur, tidak bisa lagi menahan kekejaman Ye Chen, dan terbelah dua oleh pedang. Ye Chen menang. Tanpa diduga, bahkan Tyrannosaurus Yang Ting pun dikalahkan. Tidak, Ye Chen tidak memiliki luka di tubuhnya, ini adalah kemenangan yang sempurna. Jika dikatakan bahwa pencapaian Ye Chen sebelumnya mengejutkan semua orang, sekarang semua orang menjadi mati rasa, lebih kuat dari Yang Ting, dan tampaknya mereka tidak membawa ancaman apapun kepada pihak lain, dan mereka telah dirugikan dari awal hingga akhir ada kesempatan untuk kembali, tetapi tanpa diduga, itu adalah fenomena binatang buas yang terperangkap. Sekarang mari kita lihat Leng Feifei dan Ah Jiu. Pertarungan tidak akan ditunda karena emosi semua orang, setelah pertarungan ke-9 dan ke-10 berakhir, ronde ke-17 akan dimulai. Segera, Leng Feifei bertemu dengan Tyrannosaurus Yang Ting seperti Ye Chen, selama Leng Feifei mengalahkan Tyrannosaurus Yang Ting, dia akan berada di tiga besar yang tidak perlu dipersoalkan, asalkan dia memiliki kekuatan untuk dikalahkan. Tinju Naga Suci Orde keempat. Tebasan Asura Mati. Pertempuran antara Yang Ting dan Leng Feifan sangat sengit, energi bentuk naga dan energi pedang saling melengkapi, dan itu sangat indah. Leng Feifei, dengan tebasan Asura Matimu, tidak mungkin mengalahkanku. Bekas pisau besar menembus ketinggian platform seni bela diri, Yang Ting dipukul dan terbang mundur, perisai baju besi naga di lengan kirinya terpotong menjadi dua, hampir pecah, tetapi saat berikutnya, perisai baju besi naga segera pulih. Benar, Asura Slash. Ekspresi Leng Feifei tetap tidak berubah. Di belakangnya, bayangan Sura muncul. Bayangan Sura setinggi 100 kaki, dan pisau panjangnya juga ratusan kaki. Saat dia mengayunkan pedang, panggung kompetisi berwarna merah darah dipenggal. Betulkah? Ye Chen menatap Leng Feifan. Pihak lain, seperti dirinya, mempertahankan kekuatannya dari awal sampai akhir. Ketika dia pertama kali melihat pihak lain, Ye Chen merasa bahwa dia akan keluar semua, dan dia tidak yakin akan kemenangan. Sekarang sudah berlalu begitu lama, saya tidak tahu seberapa jauh pihak lain telah meningkat, tetapi untungnya, kemajuan saya sendiri tidak kecil. Terlalu menakutkan. Leng Feifei ini sebenarnya memiliki jurus yang disebut True Sura Slash. Sebelum itu, dia membunuh Xia Xiaoshan dengan satu pukulan, dan sekarang dia membunuh Yang Ting dengan satu pukulan. Yang Ting adalah yang kedua dalam daftar Raja Surga. Tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa menduduki peringkat 3 besar kali ini, dan hanya bisa menduduki peringkat keempat. Benar Asura Slash, jurus ini pasti merupakan evolusi dari Asura Slash. Mungkinkah itu benar? Asura Slash tak bernyawa. Semua orang berdiskusi dan diam-diam berspekulasi. Leng Feifan, yang telah mengalahkan Yang Ting dengan Zen, Asura Slash,
mendarat di atas meja dengan mudah, dentang, pisau panjang itu disarungkan, dan Yang Ting menoleh untuk melihat Ye Chen dan Raja Wushuang Jiu. Ini sangat menarik. Saya benar-benar menyentuh tahap ketiga dari alam tanpa pamrih. Ini adalah alam yang bahkan belum saya capai. Kegembiraan melintas di mata Wushuang Wang, dan dia menyentuh dagunya dengan telapak tangannya. Satu demi satu pertempuran dimulai, dan satu demi satu pertempuran berakhir. Ketika datang ke babak ke-9 dari babak ke-17, ada keributan. Kedua belah pihak dalam duel ke-9 sebenarnya adalah Raja Jiu dan Ye Chen yang tak tertandingi. Jika tidak ada Leng Feifan, pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran puncak, dan itu juga akan menjadi keputusan pertama. Tanpa diduga, keduanya bertemu begitu cepat. The Peerless King Jiu mahir dalam tinju, telapak tangan, meraba dan menendang. Dikatakan bahwa dia masih mempelajari keahlian menembak. Dalam hal lain-lain yang telah dia pelajari, tidak ada yang lebih baik darinya. Tapi sejauh ini, dia telah hanya menggunakan metode telapak tangan Xing He God Palm dan meraba Feng Shui unik, bahkan Xia Xiaoshan tidak bisa memaksakan keterampilan unik ketiganya. Ye Chen juga luar biasa. Satu orang dan satu pedang, dia membunuh tiga besar. Leng Feifei tidak sehebat dan mengejutkan seperti saat dia debut. Jiu, yang tak tertandingi di dunia, dan Ye Chen, yang memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Duel yang akan datang antara keduanya membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan siapa yang akan menang, tapi yang bisa mereka yakini adalah bahwa ini akan menjadi pertarungan. Jika kamu tidak jangan menontonnya, Anda akan menyesali pertempuran puncak seumur hidup. Di panggung kompetisi, Jiu dan Ye Chen berdiri saling berhadapan. Meskipun mereka berdua tidak sengaja memancarkan aura mereka sendiri, tapi saya tidak tahu apakah itu ilusi semua orang, di mata mereka. Sosok Jiu dan Ye Chen menjadi semakin tinggi, memenuhi garis pandang, seolah-olah hanya keduanya yang tersisa di seluruh dunia, dan semuanya kecuali keduanya menghilang. Sungguh penindasan mental yang kuat. Yan Feihua menghirup udara dingin, energi mereka berdua begitu kuat hingga keterlaluan, dan bahkan sebelum mereka bergerak, orang-orang yang menonton pertempuran terpengaruh. Li Yifeng dan Ji Cheng Yue, yang merupakan ilusionis, memiliki mata yang serius. Secara alami, mereka tidak akan menjadi lawan Jiu dan Ye Chen, tapi yang tidak mereka duga adalah itu. Kultivasi spiritual kedua orang ini sebenarnya telah mencapai titik ini, terlihat bahwa kultivasi spiritual saja dapat membuat orang menghasilkan halusinasi halus. Saatnya akhirnya tiba, mari kita mulai. Jiu sudah lama menantikan pertarungan dengan Ye Chen. Ketika dia melihat Ye Chen untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa lawannya bukanlah orang sederhana yang akan pergi sampai akhir. Kemungkinan besar dia adalah salah satunya. Ya, mari kita mulai. Ye Chen juga sangat ingin melawan Jiu. Arti hidup terletak pada tantangan. Jika tidak ada lawan, akan sangat menyedihkan, dan hidup akan kehilangan maknanya. Bobo, keduanya merilis domain mereka hampir bersamaan. Domain Jiu indah dan penuh warna, seperti langit berbintang yang melamun. Wilayah pedang Ye Chen penuh dengan keganasan dan ketajaman, ketika keduanya bersentuhan, suara gelembung yang tak terhitung jumlahnya meledak terdengar di kehampaan. Tapak galaksi, lapangan dilepaskan. Jiu segera melancarkan serangan, dan telapak tangan seperti galaksi biru meraung dan bergegas menuju Ye Chen, seperti air terjun yang mengalir ke samping, dan bima sakti berguling ke belakang. Cila, suara kain robek terdengar, dan Ye Chen memegang pedang pembunuh iblis dengan kedua tangan, dan membelah galaksi biru dengan satu pedang. Jiu Chunxin ingin menguji garis bawah Ye Chen, dan sering menggunakan galaksi God Palm dengan dia sebagai pusatnya. Galaksi biru yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju Ye Chen, gelombang demi gelombang, terus-menerus. Gerakan Ye Chen anggun dan tajam, dan setiap kali dia bergerak, dia pasti akan membelah galaksi biru secara bertahap. Ye Chen berjarak kurang dari 10 mil dari Jiu. Feng Shui sempurna. Melihat bahwa tapak Dewa Xing He tidak dapat membantu Ye Chen, wajah Jiu tetap tidak berubah, dan kedua jari di tengah tangan kanan terangkat bersamaan, dan menyodok ke arah Ye Chen. Sedikit bahaya melintas di benak Ye Chen, dan Ye Chen bergerak puluhan meter secara horizontal, menghindari jari ini, dan melihat ke samping, cahaya putih menajam tajam, lebih tajam dari pisau manapun, dan cahaya putih menghantam meja dengan kepulan, aretakan sepanjang ratusan meter dipotong menjadi meja. Sungguh kekuatan yang mematikan. Jenis bela diri kedua sangat kuat, bagaimana dengan tipe ketiga dan tipe keempat? Semua orang terkejut, platform seni bela diri bukanlah hal yang biasa, dan luar biasa bisa meninggalkan bekas di atasnya, tapi Jiu mampu memotong retakan sepanjang ratusan meter di atasnya.
Xia Xiaoshan mengangkat alisnya, dia dikalahkan oleh trik Feng Shui Jue ini. Feng Shui Jue mengacu pada hukum, tetapi itu lebih tajam daripada seni bela diri manapun, bahkan tinju gelombang niat membunuhnya dapat menembusnya. Engah. Tubuhnya berkedip, dan tangan Ah Jiu seperti kupu-kupu menusuk bunga, memotong cahaya putih tajam ke arah Ye Chen. Kekuatannya tidak buruk. Sosok Ye Chen juga berkedip-kedip, tirai pedang hijau zamrud muncul, menebas secara horizontal dan vertikal, seluruh pusat arena seni bela diri berada dalam jangkauan serangan Ye Chen, dan meskipun cahaya putih yang padam sangat tajam dan dapat memotong segalanya, itu lebih kuat dari itu. Bagaimanapun, itu agak pendek dari tirai pedang hijau zamrud. Tentu saja, Ye Chen juga meningkatkan kekuatan air dan api menjadi 90%. Gemerincing. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, dan dari tanah ke tepi platform kompetisi. Pertempuran itu sangat sengit. Feng Shui tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Chen. Sekarang, Ah Jiu harus menampilkan seni bela diri ketiga. Seseorang berkata dengan penuh harap. Itu wajar, tapi aku tidak tahu apakah seni bela diri ketiga adalah tinju atau tendangan. Seharusnya tinju. Dikatakan bahwa seseorang telah melihat Ah Jiu melakukan tinju, tetapi tidak ada yang pernah melihat Ah Jiu melakukan tendangan. Sudah muncul, itu benar-benar tinju. Ada suara seruan, dan di atas panggung, di belakang Ah Jiu, lingkaran cahaya merah muncul. Dengan munculnya lingkaran cahaya merah, aura Ah Jiu naik lurus, dan dia meninju, panggung berguncang, dan cahaya merah menyala, nyala api meledak, seperti bintang meledak, supernova meletus. Tinju raksasa merah. Apakah kamu menggunakan tinju untuk menafsirkan ledakan bintang? Warna aneh melintas di mata Ye Chen. Meskipun raja paling kuat di alam hidup dan mati dapat menghancurkan bintang, bukan berarti mereka dapat mengabaikan kekuatan ledakan bintang. Misalnya, ketika bom tidak meledak, Anda dapat menghancurkannya dengan satu kaki, tetapi sekali bom meledak, tapi itu bisa meledakkanmu dalam sekejap. Sekarang saatnya menguji kentunganmu. Ah Jiu berpikir sendiri. Melihat cahaya api semakin dekat dan dekat dengannya, Ye Chen tidak menunjukkan kepanikan atau ketidaksabaran di wajahnya. Dia memegang pedang pembunuh iblis dengan erat di telapak tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala. Air dan api penuh dengan kekuatan. Ledakan. Kali ini bukan tirai pedang hijau tua, tapi bola lampu hijau tua, dan bola lampu hijau tua meledak langsung, semuanya dimusnahkan, termasuk cahaya api yang kuat. Tidak baik. Ah Jiu terkejut, teknik pedang yang sama, pedang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tinju bintang raksasa merahnya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Menundukkan kaki Dewa Naga. Tanpa ragu, Ah Jiu menunjukkan teknik kakinya, yang merupakan seni bela diri terkuatnya kaki naga penakluk. Kaki penunduk naga, seperti namanya, kekuatan teknik kaki ini bahkan bisa menaklukkan naga raksasa, dan naga raksasa bukan hanya naga raksasa berbalut besi, bahkan naga raksasa berbalut besi hanyalah bagian bawah dari naga raksasa. Di atas itu ada naga kristal, naga emas, dan naga hitam. Bayangan kaki penuh kilau baja sepanjang jalan, dan satu kaki ditendang di atas bola lampu hijau. Ledakan. Aliran udara eksplosif yang kuat menyebar, bayangan kaki baja retak inci demi inci, dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas bola lampu hijau zamrud tampak seperti bola lampu dari luar, tetapi sebenarnya itu adalah bola ringan yang terbuat dari ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang mengalahkan bola cahaya. Dia masih harus menghadapi disintegrasi bola cahaya dan pemenggalan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ah Jiu tidak punya waktu untuk menggunakan seni bela diri apapun untuk memblokir energi pedang, jadi dia hanya bisa menyilangkan tangan dan meringkuk tubuhnya untuk meminimalkan permukaan serangannya. Ci. Satu demi satu pedang ki menebas esensi pelindung Ah Jiu. Perlahan-lahan, esensi pelindung menjadi lebih tipis dan lebih tidak stabil. Dengan ledakan, esensi pelindung pecah. Saat berikutnya, percikan Ah Jiu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, yang merupakan percikan api yang disebabkan oleh gesekan energi pedang memotong tubuh. Teknik pedang macam apa ini? Itu mematahkan tinju bintang raksasa merah Ah Jiu dan kaki penunduk naga berturut-turut. Luar biasa, tidak bisa dipercaya, aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya pedang ini. Ah Jiu sepertinya tidak bisa menahan diri. Di mata semua orang, Ah Jiu telah mencapai titik di mana minyaknya habis, dan ada bekas pedang di tubuhnya. Bekas pedang ini terus menggeliat, seolah-olah memiliki kehidupan. Pengadilan bahkan lebih tinggi dari itu, jika itu adalah orang biasa, itu akan terkoyak oleh energi pedang sejak lama. Tubuh roh tahap akhir tingkat 6. Ye Chen segera menebak bahwa tubuh roh Ah Jiu telah mencapai tahap akhir urutan ke-6. Tubuh roh urutan ke-6 memiliki kemampuan yang kuat untuk menyerap kerusakan.
Misalnya, tubuh roh Su Huang mencapai urutan ke-6, tetapi Su Huang hanya di awal urutan ke-6 kultivasinya belum mencapai tingkat pertama dari alam hidup dan mati, dan dia jauh lebih rendah dari Ah Jiu. Pedang Tumo terangkat tinggi lagi, dan Ye Chen menebas Ah Jiu lagi. Suara mendesing. Bola cahaya hijau zamrud secepat cahaya mengambang. Semakin dekat dengan lawan, semakin besar diameternya. Hampir tidak mungkin untuk menghindari bola cahaya dengan kecepatannya sendiri. Pertama-tama, kecepatan bola cahaya dekat dengan kecepatan cahaya kisaran pengeboman sangat besar. Jika Anda ingin menghindarinya, kecuali Anda dapat melebihi kecepatan cahaya, Anda pasti akan terpengaruh akibatnya. Melihat Ajiu hendak dikalahkan oleh pedang ini, 3 Ajiu tiba-tiba muncul di depan Ajiu. Ketiga Ajiu itu berdiri berjajar, dan dari kiri ke kanan masing-masing melemparkan Star River Palm, Feng Shui dan The Red Giant Star Tinju, 3 seni bela diri utama bersatu, menghancurkan bola lampu hijau zamrud. Kekuatan tempur penuh. Ye Chen tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan tempur ketiga Ah Jiu ini persis sama dengan tubuh utama, tidak ada perbedaan, dan ketiga Ah Jiu bergabung memang bisa mematahkan kekejamannya. Ini sangat kuat, itu benar-benar memaksa hantu seni bela diri saya keluar. Semburan energi yang kuat meletus, dan bekas pedang yang menggeliat di tubuh Ah Jiu meledak, berputar di sekitar Ah Jiu seperti ikan yang berenang, dan pada saat berikutnya, mereka dimusnahkan sedikit demi sedikit, tidak menyisakan apapun. Melangkah ke depan, sosok Ah Jiu melintas, dan muncul di sisi kanan dari 3 Ah Jiu di depan, berdiri di posisi keempat. Keempat Ah Jiu memiliki nafas dan kekuatan tempur yang sama, dan 8 mata terpaku pada Ye Chen. Ini bukan proyeksi kehendak, bukan tubuh pikiran, apa sebenarnya itu? Ye Chen mengerutkan kening. Ketiga Ah Jiu yang muncul tiba-tiba ini tidak bisa menjadi proyeksi kehendak atau tubuh pikiran, kekuatan tempurnya persis sama dengan tubuh utama, memberi orang rasa ancaman yang kuat. Apa? 4 Ah Jiu, melipat gandakan kekuatan tempur. 1 sangat kuat, 4 masih berharga. Apakah ini kekuatan tempur Ah Jiu yang sebenarnya? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Para penonton tercengang, wajah mereka penuh keraguan. Bukannya mereka belum pernah melihat jurus pamungkas yang kuat. Jurus pamungkas kaisar dan raja di alam surga ketujuh kehidupan dan kematian 10 kali atau 100 kali lebih kuat dari milik mereka. Tetapi mereka belum pernah melihatnya yang bisa berubah, keluarkan 3 gerakan membunuh klon dengan kekuatan tempur yang sama dengan tubuh utama. Ye Chen, jika kamu tidak memiliki kemampuan yang lebih kuat, maka tamatlah. Keempat Ajiu berbicara pada saat yang sama dan bergerak pada saat yang sama. 4 jurus pembunuh utama, telapak tangan Dewa Xinghe, Feng Shui Jue, tinju bintang raksasa merah, dan kaki Dewa Penunduk Naga Kuangba, berdampingan dan meledak di Ye Chen. Kombinasi dari 3 jurus pembunuh sebelumnya telah dapat mematahkan kekejaman air dan api, dan sekarang 4 jurus pamungkas utama digabungkan. Letalitasnya setidaknya beberapa kali lipat dari air dan api, dan ini karena gesekan internal yang telah melemahkan kekuatannya. Sesuai keinginan kamu, rambut dan pakaian hitam Ye Chen yang berkibar tiba-tiba berhenti, dan kekuatan kacau di sekitarnya tampaknya telah terputus dari sumber kekuatan. Begitu saja, berdiri diam dalam kehampaan di domain pedang Ye Chen, semuanya dalam keadaan statis. Satu-satunya hal yang tidak berhenti adalah pikiran Ye Chen dan dirinya sendiri. Domain pedang instan. Dengan bantuan medan pedang yang berasal dari kecemerlangan momen, ia memiliki efek keheningan spasial. 4 jurus pamungkas Ah Jiu memasuki domain pedang Ye Chen dalam sekejap. Momen berikutnya, kecepatan serangan dari 4 jurus pamungkas melambat, tetapi tidak berhenti. Itu terlalu jauh. Ye Chen menyerah untuk menggunakan Sudden Brilliance, dan memilih untuk tanpa ampun menerobos 4 jurus pamungkas dengan kecepatan yang sangat berkurang dengan air dan api. Apa ini? Kemampuan statis spasial. Warna aneh muncul di mata Ah Jiu. Ngomong-ngomong, kemampuan inilah yang menghancurkan Jiuxing Lianzuku. Lu Wenxiu tertegun. Kekuatannya jauh lebih rendah dari Ah Jiu dan Ye Chen, jadi Ye Chen saat itu. Dia hanya menggunakan kemampuan ini untuk sementara waktu, dan karena prosesnya hanya sebentar, itu menghilang begitu cepat sehingga dia bahkan tidak menyadarinya, jadi dia tidak tahu apa yang salah. Kemampuan untuk membekukan ruang. Menarik, tapi sepertinya itu tidak bisa menghentikan jurus pamungkasku. Ah Jiu mendapatkan kembali ketenangannya, dan berbicara. Memang, Ye Chen tidak menyangkal bahwa domain pedang Suna berasal dari kecemerlangan Suna, dan kemampuan statis spasial kurang dari 30% dari kecemerlangan Suna, yang lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang lain. Jauh dari cukup untuk berurusan dengan master level Ah Jiu, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya menghentikan gerakan pamungkas lawan. Desir-desir-desir-desir. Hantu itu berkedip berulang kali,
dan keempat Ah Jiu menjauhkan diri satu sama lain, menyerang Ye Chen dari 4 sudut, dengan kekuatan telapak tangan yang megah dan cahaya putih yang tajam. Kekuatan kepalan tangan yang eksplosif, bayangan kaki yang sangat merusak, bahkan jika 4 jurus pembunuh utama dipisahkan, mereka masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu tidak bisa dicegah dengan pertahanan saja. Tirai pedang hijau Zamrud membentang secara horizontal, dan Ye Chen menerobos kekuatan telapak tangan biru, kekuatan jari yang tajam dan kekuatan tinju yang meledak, tapi itu saja bayangan kaki yang paling merusak. Ye Chen tidak punya waktu untuk melawan, dan ditendang di kiri pada posisi lengan, suara patah tulang terdengar, dan lengan kiri Ye Chen patah. Hanya mematahkan tulang lengan kiri. Ah Jiu menyipitkan matanya. Dia tahu betapa kuatnya kaki Dewa Penunduk Naga. Dia paling tahu bahwa ini adalah tendangan yang bisa menaklukkan naga dengan level yang sama. Ketika dia menendang Ye Chen, itu hanya mematahkan tulang lengan kiri lawan. Seberapa luas pertahanannya, bahkan dirinya dan Yang Ting tampaknya jauh tertinggal dari pihak lain dalam hal pertahanan. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tahu bahwa pertahanannya luar biasa. Ini terutama karena niat pedang abadi telah mencapai tingkat ke-7, yang setara dengan wasiat pedang biasa tingkat 8, dan wasiat pedang biasa tingkat 8 bisa secara otomatis membentuk perisai pelindung. Niat pedang tubuh, dibandingkan dengan tubuh roh tingkat 6, niat pedang pelindung tubuh lebih kuat. Meskipun tidak sebagus tubuh roh urutan ke-7, itu pasti setara dengan tubuh roh urutan ke-6 memesan tubuh roh puncak. Selain itu, domain pedang juga telah melambat. Kecepatan serangan kaki Dewa Naga telah menyebabkan kekuatan kaki ini turun banyak. Mampu mematahkan tulang lengan kirinya dengan satu tendangan sudah cukup untuk buktikan kekuatan kaki Dewa Naga. Hati-hati, patah tulang di lengan kiri hanyalah luka ringan, dan keinginan seni bela diri yang terkandung di dalamnya tidak sulit untuk dihilangkan. Setelah satu tarikan nafas, Ye Chen sudah sembuh. Mengangkat pedang pembunuh iblis, Ye Chen menebas tubuh Ah Jiu. Suara mendesing. Bola cahaya virus terpotong secara horizontal seperti gelombang cahaya. Tidak baik. Ah Jiu segera tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Pihak lain jelas sudah mengetahui karakteristik marsial Dao Phantom. 3 Ah Jiu lainnya hanya bisa melakukan Galaxy God Palm, Feng Shui Jue dan Red Giant Starfish. Hanya tubuh utama yang bisa ditampilkan naga menundukkan kaki dewa yang paling kuat, sehingga lawan memilih untuk mengabaikan 3 jurus pamungkas lainnya dan dengan paksa menyerang tubuhnya. Meskipun dia tahu apa yang dipikirkan Ye Chen, Ah Jiu tidak punya cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Menghadapi serangan habis-habisan Ye Chen, Ah Jiu memilih langsung. Hasilnya jelas bahwa kaki penunduk naga tidak akan menjadi lawan tanpa ampun, bayangan kaki runtuh, dan Ah Jiu dipenggal oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap pedang ki berisi niat pedang destruktif yang sangat sulit untuk disingkirkan. Tentu saja, Ye Chen juga diserang balik oleh Ah Jiu, dan 3 gerakan pembunuhan Ah Jiu lainnya mengenai tubuh Ye Chen satu demi satu. Dengan satu pukulan, tinju bintang raksasa merah membuat dada Ye Chen terbakar hitam, dan semburan asap biru naik dari itu. Namun, dengan isolasi niat pedang pelindung tubuh, luka-luka ini tidak bisa lebih serius, dan mereka hanya terlihat sedikit malu, yang tidak diragukan lagi 10 kali lebih baik daripada Ah Jiu. Pertarungan macam apa ini? Yang satu memiliki kekuatan tempur 4 kali lipat, yang lain lebih kuat dari pertahanan Yang Ting, dan jurus pedang itu bahkan mengalahkan semua jurus pembunuh Ah Jiu. Itu terlalu kuat. Aku tidak mengerti sampai hari ini. Apa yang ada di luar manusia, dan ada langit di luar langit. Dalam hal serangan, tidak ada yang bisa menandingi mereka, dan dalam hal pertahanan, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Itu hanya monster dari 2 monster. Semua orang sudah tertegun. Hantu seni bela diri Ah Jiu memberitahu mereka apa itu kekuatan bertarung, dan gerakan pedang dan pertahanan Ye Chen memberitahu mereka apa serangan terkuat dan pertahanan terkuat. Mengabaikan luka kecil di tubuhnya, Ye Chen terus menyerang Ah Jiu tanpa ampun dengan air dan api. Bola cahaya hijau Zamrud itu seperti pendekar pedang yang tiada taraf, sebelum dia bisa pulih dari lukanya, dia terkena bola lampu hijau dan menderita luka ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan kalah. Meskipun Ah Jiu sangat percaya diri dengan pertahanannya sendiri, dan tubuh roh di akhir tahap urutan ke-6 dapat menyerap sebagian dari kerusakan, tetapi agresivitas pedang ki ini terlalu kuat, dan niat pedang destruktif yang terkandung di dalamnya seperti belatung di tulang Tarsus, semakin sulit untuk dibersihkan. Jika terus berlanjut, niat pedang yang semakin merusak akan menumpuk, dan satu-satunya hal yang menunggunya adalah kegagalan. Sepertinya itu satu-satunya cara untuk memasuki ranah amukan. Setelah mengambil keputusan, aura Ah Jiu tumbuh secara eksplosif. Apa? Kekuatan tempurnya bisa ditingkatkan.
Lihat, aura di tubuh Ah Jiu telah berubah, aura yang menakutkan. Di arena seni bela diri, aura di tubuh Ah Jiu langsung menjadi menakutkan. Awalnya aura yang sangat murni dari energi sejati, tetapi sekarang telah berubah menjadi aura kekerasan merah gelap. Aura ini sangat menakutkan hingga membuat orang berhalusinasi, seolah-olah ada iblis tak terbatas berasal dari aura ini. Raja-raja dari alam hidup dan mati biasa tidak ingin bersaing dengan Ah Jiu, dan mereka bahkan tidak bisa mendekat. Aura mengerikan ini dapat membuat mereka jatuh ke dalam mimpi buruk. Saat nafas berubah, mata Ah Jiu menjadi merah darah, dan pancaran sinar darah yang dikeluarkan ribuan kaki panjangnya. Itu bahkan lebih ganas daripada tinju gelombang niat pembunuhku. Xia Xiaoshan mengerutkan kening. Alam mengamuk tanpa aku. Di antara mereka, hanya Lu Wenxiu yang tahu apa yang terjadi pada Ah Jiu. Alam tanpa diri dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap biasa, dan tahap kedua memiliki 2 rute. Satu adalah mata tanpa diri, dan yang lainnya adalah tubuh tanpa diri. Keadaan melarikan diri tanpa diri bukanlah tahap ketiga dari keadaan tanpa diri, itu adalah variasi dari tahap kedua. Untuk memasuki alam ini, seseorang perlu distimulasi dengan sangat kuat dan jatuh ke dalam kesadaran amukan tanpa pamrih. Dia telah memasuki alam ini sebelumnya, dan sekarang dia yakin 30-40% untuk masuk, tetapi Ah Jiu jelas telah mencapai titik di mana dia dewasa dapat menggunakan alam mengamuk. Ledakan Ah Jiu tak ayal membuat penonton sesak napas, tak menyangka Ah Jiu masih punya hall card hingga saat ini. Pada saat ini, pertempuran telah melampaui imajinasi mereka, dan mereka tidak memiliki cara untuk menebak seperti apa pertempuran itu nantinya. Kekuatan mereka berdua terlalu jauh di luar level mereka. Minum. Ah Jiu berteriak dengan keras. Niat pedang destruktif yang melekat pada tubuhnya hancur menjadi ketiadaan, dan saat berikutnya, sosok Ah Jiu berkedip, mengintegrasikan 3 hantu seni bela diri ke dalam tubuhnya, dan kemudian mengubahnya lagi. Ye Chen, ambil langkah. Matanya merah darah, dan keempat Ah Jiu bergabung untuk menyerang Ye Chen. Energinya sebenarnya meningkat beberapa kali lipat. Ye Chen dengan jelas merasakan bahwa kekuatan keheningan spasial dari Suna Sword Domain tidak lagi mampu menahan gerakan pamungkas lawan. Meskipun kemampuan keheningan spasial sangat kuat, itu juga memiliki batas. Ketika dia menembus jalan buntu dunia roh nyata, Raja Iblis dari surga ke-6 kehidupan dan kematian dengan mudah menembus kekuatan statis ruangnya, karena energi lawan sudah lebih kuat dari kekuatan statis ruangnya, sekarang. Energi Ah Jiu juga mendekati level ini. Melihat gerakan pembunuhan gabungan akan mengenai Ye Chen, sekali dipukul, bahkan jika dia memiliki niat pedang abadi untuk melindungi tubuhnya, dia harus hancur berkeping-keping, tetapi lawan memiliki kartu Hall. Ye Chen juga memiliki kartu Hall. Alih-alih mundur, Ye Chen bergegas maju. Apakah Ye Chen gila? Semua orang tidak bisa mengerti. Mata Leng Feifan serius, sedikit bingung. Pedang pembunuh iblis merah menggambar lintasan misterius yang tak terbandingkan dalam kehampaan. Dengan selesainya lintasan, kehampaan terhenti sedikit demi sedikit. Pada awalnya, masih ada energi yang mengalir deras. Mereka semua melayang, seperti serangkaian aurora yang indah, dan seperti sabuk cahaya yang menggantung di udara. Sejalan dengan itu, 4 gerakan pamungkas utama Ah Jiu juga berangsur-angsur berhenti. Meskipun tidak sepenuhnya diam, gerakan itu tidak berbeda dengan diam. Mereka tampak seperti kura-kura merangkak, dan ujung pedang pembunuh iblis di tangan Ye Chen meledak menjadi ledakan yang indah. Cahaya pamungkas. Cahaya ini begitu terang sehingga setiap orang tertarik oleh cahaya ini, dan jiwa mereka seakan terperangkap di dalamnya. Dalam keheningan, 4 jurus pembunuhan utama runtuh, dan cahaya pedang merah menembus kehampaan dan mengenai dada Ah Jiu. Bang! Percikan memercik kemana-mana, Ah Jiu memuntahkan darah dan terbang mundur. Gerakan pedang luar angkasa. Ah Jiu merasa ngeri, dan tiba-tiba menyadari bahwa medan pedang Ye Chen mengandung kekuatan statis ruang, yang jelas berasal dari makna ruang yang mendalam, dan kekuatan statis ruang dari gerakan ini beberapa kali lebih kuat daripada medan pedang, dan lebih pekat. Itu terlalu jauh. Ye Chen menggelengkan kepalanya, jangkauan kemegahan yang cemerlang itu hanya 3.000 kaki, yang mendekati 20 mil, dan jarak antara dia dan Ah Jiu lebih dari 20 mil, jadi tidak bisa mencapai pihak lain. Jurus pamungkas menghabiskan banyak tenaga, dan hanya sekitar 30% dari kekuatan pedang yang dipertahankan. Jika digunakan dalam jarak dekat, pedang ini benar-benar dapat membunuh lawan. Suara mendesing. Pada saat yang sama ketika pikiran itu melintas, Ye Chen terbang dengan cepat. Kecepatannya mencapai batasnya sendiri di bawah restu dari bidang pedang, seperti sinar cahaya pedang. Jangan terlalu dekat dengannya. Dengan kekuatan pedang yang menghantamnya sebelumnya, Ah Jiu mundur dengan gila-gilaan. Untuk sementara,
Ye Chen tidak bisa mendekat. Tiba-tiba, Ye Chen menjabat tangannya dan melemparkan pedang pembunuh iblis dengan sekejap pikiran. Pedang pembunuh iblis berubah menjadi bayangan pedang 99 dan 81, dan kemudian diringkas menjadi satu pegangan lagi, menembak ke arah Ah Jiu. 99 kembali ke satu ilmu pedang. Dengan ledakan, keterampilan tubuh Ah Jiu hanya dapat digunakan hingga 70% atau 80% dalam perjalanan mundur yang kejam, sebuah pedang menembus esensi pelindung, dan tubuhnya terhuyung-huyung dan berhenti sejenak. Dentang. Pada saat ini, suara pedang King Yue terdengar, Ah Jiu merasakan kekaburan di depan matanya, dan kemudian kehilangan kesadaran. Seperti yang diharapkan dari pedang tingkat Raja Surgawi. Ye Chen melihat pedang Longkuan di tangannya. Ini adalah pertama kalinya pedang Longkuan menghadapi musuh sejak selesai. Tak perlu dikatakan, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari pedang pembunuh iblis. Lebih penting lagi, menggunakan ini pedang untuk melakukan keterampilan pedang, itu sangat halus, dan hampir tidak ada perlawanan, apalagi Ah Jiu, bahkan Ye Chen sendiri sangat terkejut. Bisakah ilmu pedang begitu cepat? Momen kecemerlangan itu dapat membuat ruang menjadi hening, tetapi bagi para penonton, mereka tidak dapat merasakan kekuatan keheningan ruang, mereka hanya merasakan gambar itu tiba-tiba berhenti, dan saat berikutnya, Ah Jiu dipotong-potong oleh pedang yang sangat cemerlang, energi, bahkan yang abadi dia bahkan tidak bisa memadatkan kembali tubuhnya, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di luar arena kompetisi. Ah Jiu kalah. Ye Chen menang. Ini adalah 17 kemenangan berturut-turut Ye Chen. Aku tidak menyangka Raja Wushuang Ah Jiu tidak bisa menghentikannya. Menurut pendapatku, tidak ada yang bisa menghentikannya dalam ujian Tuhan ini. Yan Feihua memandang Ah Jiu yang sedikit gila, dan kata perlahan. Raja Serigala Kecepatan Aneh di sebelahnya berkata bukankah masih ada Leng Feifan? Leng Feifan benar-benar Surazan, tapi dia mengalahkan Yang Ting dengan satu pukulan. Yan Feihua menggelengkan kepalanya, ini sangat sulit. Meskipun Leng Feifei dikenal sebagai pendekar pedang Wusheng dan keterampilan pedangnya telah disempurnakan, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Ah Jiu, apalagi Ye Chen. Selain itu, pertahanan Ye Chen adalah pertama di antara semua yang hadir. 1. Poin ini saja, sudah membuat orang putus asa, Leng Feifei ingin mengalahkannya, harapannya sangat tipis. Sebagai seorang pendekar pedang, Ye Chen tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki pertahanan yang tak tertandingi, ini adalah keajaiban, tidak hanya Yan Feihua, tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa Ye Chen tidak terkalahkan. Babak ke-17 berakhir dan babak ke-18 dimulai. Babak ini, lawan Ye Chen adalah senjata pemecah jiwa Jiang Hao, dan Jiang Hao langsung kebobolan. Segera, Leng Feifei bertemu Ah Jiu. Ah Jiu telah pulih dari bayang-bayang kegagalan. Dia bukan dendam, tapi dia tidak percaya fakta bahwa dia kalah dari Ye Chen. Setelah dia berkuasa, dia menjadi Ah Jiu yang tak tertandingi lagi. Menundukkan kaki Dewa Naga, benar, Asura Slash. Segera, pertempuran antara keduanya memasuki tahap yang sengit. Kaki penakluk naga Ah Jiu tak terkalahkan, sangat kuat, dan memiliki kekuatan untuk menaklukkan naga raksasa. Dengan kekuatan eksplosif seperti itu, kedua gerakan pamungkas itu membombardir bersama, mengguncang panggung kompetisi tanpa henti. Akhirnya, Ah Jiu melemparkan hantu seni bela diri, dan keempat Ah Jiu bergabung untuk menyerang Leng Feifei. Benar, tebasan Asura tak bernyawa. Selain Trusura Slash, Leng Feifan juga menyembunyikan jurus pamungkas yang sangat menakutkan. Dengan kilatan pedang, 4 jurus pamungkas utama Ah Jiu tersebar. Ini baik. Ah Jiu bertepuk tangan dengan keras, kekuatan tempurnya melonjak hingga batasnya, dan dia langsung memasuki kondisi mengamuk tanpa pamrih. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, Leng Feifei akhirnya kalah dari Ah Jiu dan dikalahkan. Bagi Ye Chen, babak ke-19 tidak ada artinya. Semua orang menghela nafas dengan emosi. Leng Feifei kalah dari Ah Jiu, dan kemungkinan besar dia tidak akan menjadi lawan Ye Chen. Prajurit dilahirkan dan ditahan, tetapi dibandingkan dengan sejumlah kecil orang, kebanyakan dari mereka masih menggunakan kekuatan tempur mereka untuk berbicara. Benar saja, di ronde ke-19, Leng Feifei kalah dari Ye Chen lagi. Sejak saat itu, ujian Tuhan telah berakhir. Tempat pertama adalah Ye Chen. Tempat kedua adalah Peerless King Ah Jiu. Pendekar pedang Wusheng ketiga Leng Feifan. Tyrannosaurus yang Ting keempat. Tempat kelima adalah Xia Xiaoshan. Raja Qingdian keenam, Gu Qingsui. Raja Pemusnahan Hitam ketujuh Zhou Jian. Tempat kedelapan adalah Li Yifeng, sang ilusi tak terbatas. Pendekar Azure Dragon ke-9 adalah Xiao Xiaoyu.
Lu Wenxiu dan Yan Feihua imbang di tempat ke-10. Adapun yang lainnya, di akhir pertarungan terakhir ronde ke-19 dikirim keluar. Sudah berakhir, peringkat ini. Ini benar-benar pembalikan besar. Ada 2 pendatang baru lagi di 10 besar, 1 pertama dan yang lainnya kelima. Raja Pemadam Hitam Zhou Jian telah diperas dari ketiga ke ketujuh. Pendekar Pedang Qinglong, Xiao Si de hujan sangat deras, mereka hanya bisa menduduki peringkat ke-9, dan Lu Wenxiu serta Yan Feihua adalah yang paling berbahaya. Mereka sama-sama berada di urutan ke-10. Ya, Ah Jiu mengaku tak tertandingi di dunia, tapi sayangnya, ilmu pedang Ye Chen melampaui Wu Suang. Dalam 19 ronde dan 19 kemenangan, tidak ada yang bisa menimbulkan terlalu banyak ancaman baginya. Bahkan Ah Jiu hanya bisa membiarkannya dia menderita luka kecil. Serangan terkuat, pertahanan terkuat, yang pertama memang layak. Di luar gerbang emas, ada banyak diskusi di antara orang-orang. Sebagai yang tersingkir, mereka sudah puas melihat pertempuran puncak seperti itu. Banyak orang bahkan mendapat pencerahan sebelum pertempuran, dan membuat banyak kemajuan dalam seni bela diri. Tuan Ye memenangkan tempat pertama. Ekspresi Lan Xianer sedikit bingung. Meskipun dia sangat percaya diri pada Ye Chen, menurutnya, kemampuan Ye Chen untuk menduduki peringkat 5 besar akan sangat bagus, dan mengalahkan Ah Jiu untuk menjadi nomor 1 adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Kakak, kamu benar-benar membawa kembali orang yang luar biasa. Lan Xianer bergumam. Jika bukan karena adik perempuannya Lan Xin'er, dia pasti tidak akan memiliki persimpangan dengan Ye Chen. Hidup ini begitu indah, setiap tindakan memiliki sebab dan akibat. Kapal Tuhan datang, dan yang tersingkir naik ke kapal satu demi satu, dan dikirim ke arah bintang Tuhan. Selamat, kamu benar-benar kuat, pendekar pedang paling potensial yang pernah aku lihat. Ah Jiu datang dan menyapa Ye Chen. Satu sama lain, hantu seni bela dirimu mengejutkanku. Pantom marsial Dao disebut keterampilan ilahi, selama kekuatan tempur cukup kuat, transformasi marsial Dao Pantom akan cukup kuat dan tidak akan pernah menjadi usang. Saya mendapatkan seni bela diri ini di tempat yang aneh, dan telah menyatu dengan darah saya. Ah Jiu mengungkapkan beberapa informasi tentang hantu seni bela diri. Kecemerlangan langkahmu mengejutkanku. Kemampuan untuk menghentikan ruang telah melibatkan aturan alam semesta. Kekuatan aturan sangat kuat. Dengan kemajuan misteri ruang, kemampuan statis spasial ini pasti akan menjadi lebih menakutkan. Setelah misteri ruang Ye Chen selesai, tidak diketahui seberapa jauh jangkauannya. Saat Ye Chen hendak berbicara, langit tiba-tiba menjadi gelap, pada titik tertentu, sebuah kapal dewa besar melayang di udara. Kapal Tuhan akan datang. Ah Jiu mengangkat kepalanya. Aku tidak tahu di mana surga para dewa itu. Ye Chen mendengar dari Lan Xianer bahwa setelah melewati tempat pembuktian para dewa, dia memenuhi syarat untuk memasuki surga para dewa, tetapi pihak lain tidak saya tidak tahu apa itu surga para dewa. Ada sesuatu yang luar biasa. Lu Wenxiu datang dan menjelaskan surga para dewa adalah tempat di mana seseorang dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat paling jenius. Tempat pembuktian dewa diadakan setiap 10 tahun, dan setiap 10 tahun, akan ada 10 orang di sekitar memasuki surga para dewa, dan saudara laki-laki saya juga ada di dalamnya. Menurut saudara saya, di surga para dewa, mereka yang berusia di atas 500 tahun, atau yang penanamannya telah mencapai surga ketujuh kehidupan dan kematian, tidak dapat terus tinggal di surga para dewa. Jadi, dalam 500 tahun terakhir, seharusnya ada sekitar 500 orang di surga para dewa, tetapi saudara laki-laki saya mengatakan bahwa hanya ada lebih dari 300 orang sekarang. Apakah kamu tidak diizinkan meninggalkan surga dewa jika kamu berusia di bawah 500 tahun, atau jika tingkat kultivasimu belum mencapai surga ketujuh alam hidup dan mati? Ye Chen bertanya. Lu Wenxiu berkata itu tidak benar. Kecuali untuk pertama kali, setiap kali Anda masuk dan keluar dari surga para dewa, Anda harus membayar sejumlah koin dewa. Koin ilahi adalah mata uang surga para dewa dan sangat diperlukan. Koin Tuhan. Ye Chen sekarang memiliki 29 koin dewa. Lari pertama mendapat 10 koin dewa, setiap kali dia memenangkan pertempuran, dia mendapat 1 koin dewa, setelah 19 putaran, Ye Chen mendapat 19 koin dewa, dijumlahkan itu 29. Pada saat ini, Ah Jiu berkata dengan sungguh-sungguh di sini, kita mungkin berada di antara yang terbaik, tetapi di surga para dewa, kita mungkin berada di bawah. Saya telah merindukan surga para dewa, tetapi saya tidak tahu apa itu, situasi sebenarnya ada di dalam. Saat dia mengatakan itu, mata serius Ah Jiu terbakar dengan semangat juang yang kuat. Saudaraku berkata bahwa meskipun surga dewa dapat meningkatkan kekuatan,
itu juga sangat kejam. Menghembuskan napas perlahan, kata Lu Wenxiu. Sebuah tangga menjulur ke bawah dari kapal para dewa, dan 11 orang menaikinya. Segera, kapal Tuhan lepas landas dan terbang ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Di geladak kapal para dewa, 11 orang sedang mengobrol tentang surga para dewa. Sejauh yang saya tahu, ada Upanishad di surga para dewa. Kecuali ruang dan waktu, ada setiap jenis Upanishad. Selama Anda membayar sejumlah koin dewa, Anda dapat memasuki Upanishad untuk memahami Upanishad. Di dalamnya, hampir setiap seorang jenius memiliki 4 atau 5 makna mendalam untuk mencapai kesempurnaan. Yan Feihua yang berbicara, menara Upaniti perlu membayar koin dewa, dan ada beberapa tempat di mana Anda bisa mendapatkan koin dewa, seperti menara God of War, menara bertahan hidup, dan menara berburu. Singkatnya, peran koin dewa dalam surga para dewa sangat besar. Dengan koin dewa, kekuatannya dapat ditingkatkan dengan pesat. Tanpa koin dewa, sulit untuk bergerak 1 inci pun, dan dia akan segera disusul oleh yang lain. King Dian Wanggu Kingsui juga berkata saat ini. Surga para dewa itu baik, tetapi jika Anda pergi ke sana, Anda akan tahu bahwa ada orang di luar dunia. Jika tidak ada kecelakaan, kita akan diberi sedikit pelajaran ketika kita memasuki surga para dewa untuk pertama kalinya. Pelajaran semacam ini bukan penghinaan, tapi pelajaran kita tahu bahwa kita hanyalah salah satu dari mereka dan kita tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Zhou Jian melirik Ye Chen. Ye Chen tersenyum tipis. Pihak lain harus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa meskipun dia adalah yang nomor 1 di bidang ujian dewa, dia hanya yang nomor 1 di antara mereka. Di surga dewa, hal yang paling diperlukan adalah kejeniusan, apalagi para jenius itu, waktu pelatihan beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari waktu mereka. Setelah beberapa saat, kapal dewa berhenti. Di bawah adalah surga yang seperti mimpi. Surga tidak terbatas. Di atasnya dikelilingi oleh awan ilusi, yang membuat seluruh surga tampak samar-samar, seperti Fata Ana. Anda bisa melihatnya, tapi Anda tidak bisa jangan menyentuhnya. Ini sangat misterius. Tangga diturunkan, melewati awan. Ada garis bergelombang yang muncul, tidak sulit membayangkan jika tidak ada tangga, bahkan jika mereka bisa melihat surga, mereka tidak akan bisa masuk. Pergi, turun. Ah Jiu berjalan lebih dulu. Tangga yang sangat panjang membentang sampai ke tanah, dan saat mereka berjalan menuruni tangga, mata ke-11 orang itu menatap ke bawah. Menara yang megah, itu seharusnya menara dewa perang. Ada duel di sana. Mereka memegang apa yang tampak seperti tongkat, dan mereka memukul bola dengan tongkat. Ini adalah bola petir, yang dapat melatih kecepatan serangan, kecepatan reaksi, dan keterampilan kekuatan. Bagi 11 orang, segala sesuatu di surga para dewa begitu baru, dan ada sedikit gelombang-gelombang dalam ketenangan pikiran mereka seperti air. Bersenandung. Saat 11 orang mendarat di tanah, seorang pria ringan yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya muncul di depan mereka. Halo, saya Dewa Surga Tuhan dan administrator di sini. Selamat datang di surga Tuhan. Dewa, semua orang terkejut, sepertinya para dewa bukanlah dewa yang sebenarnya, tetapi mereka membawa kata dewa. Pasti luar biasa, saya tidak tahu siapa yang lebih kuat, dibandingkan dengan kekuatan super dari surga ke-9 alam kehidupan dan kematian. Dari saat kamu melangkah ke surga dewa, kamu sudah menjadi salah satu anggota surga dewa. Jimat percobaan adalah lencana surgamu. Ini memiliki banyak kegunaan, dan kamu akan mengetahuinya nanti. Di God's Paradise, tidak ada aturan wajib. Semuanya sukarela, tapi tunggu sampai kamu masuk ke lantai 5 God of War Tower atau lantai 4 Survival Tower. Kamu harus memasuki Hunting Tower setiap 3 bulan sekali. Di dalam menara perburuan, Anda akan bertemu dengan anggota lain dari surga dewa sejati, tugas Anda adalah memburu mereka. Tentu saja, kemungkinan besar Anda juga akan diburu oleh mereka. Setiap kali Anda memburu musuh dan mendapatkan lencana surga mereka, Anda bisa mendapatkan koin dewa dalam jumlah tertentu. Semakin tinggi level lencana surga pihak lain semakin tinggi, semakin banyak koin dewa yang Anda dapatkan. Pria ringan yang mengaku sebagai dewa berbicara dengan fasih. Menara berburu. Anggota lain dari surga dewa sejati. Harus ada level yang berbeda. Tanya Gu Kingsui. Pria ringan itu mengangguk, benar. Menara perburuan memiliki 6 lantai, dan setiap 2 lantai memiliki level. Lantai pertama dan kedua adalah pemula, lantai ketiga dan keempat menengah, lantai 5 dan 6 lanjutan, dan lantai-lantai pertama dan ke-6 dimajukan. Lantai 5 dari lantai 3 untuk berburu individu, lantai 2, lantai 4, dan lantai 6 untuk berburu tim. Sejalan dengan itu, lencana taman dibagi menjadi 3 tingkat primer,
menengah, dan lanjutan. Di lantai 4, lencana surga Anda akan ditingkatkan menjadi lencana utama. Jika Anda membobol lantai 7 menara God of War atau lantai 6 menara kelangsungan hidup, lencana Anda akan ditingkatkan menjadi lencana perantara. Jika Anda membobol lantai 9 menara Dewa Perang atau lantai 8 menara kelangsungan hidup, lencana Anda akan ditingkatkan menjadi lencana tingkat tinggi tertinggi. Lencana berbeda, perlakuan berbeda di surga para dewa, seperti memasuki menara mendalam. Lencana biasa perlu membayar 10 koin dewa untuk 1 hari, lencana junior hanya perlu membayar 9, lencana menengah 7, lencana lanjutan 5. Apakah satu-satunya cara untuk mendapatkan koin dewa adalah dengan memasuki menara Dewa Perang, menara kelangsungan hidup, dan menara perburuan? Xiao Xiaoyu yang mengajukan pertanyaan. Itu benar, selain 3 menara ini, tidak ada cara lain untuk mendapatkan koin dewa, dan koin dewa tidak dapat ditransfer satu sama lain. Koin? Anda dapat memasuki menara Upanishad untuk memahami makna mendalam yang ingin Anda pahami. Anda dapat memasuki menara waktu, dan menyesuaikan rasio waktu menjadi 1 hingga 10, 1 hingga 100, tinggal di sini selama beberapa tahun, dan Anda akan menemukan bahwa kemajuan di sini, 10 kali dan 100 kali lipat dari luar dunia, jadi kamu harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan koin dewa. Mengikuti narasi Guang Ren, setiap orang memiliki pemahaman baru tentang pentingnya koin dewa. Secara keseluruhan, koin dewa diperlukan untuk memastikan kemajuan mereka. Untuk lencana surga biasa untuk memasuki menara mendalam, Anda perlu membayar 10 koin dewa sehari, yaitu 300 koin dewa, yang bukan jumlah kecil. Di antara mereka, Ye Chen memiliki koin dewa paling banyak, hanya 29, Ah Jiu 28, dan yang lainnya mungkin memiliki lebih dari 20 atau selusin. 1. Paling tidak ada, bahkan Ye Chen hanya bisa tinggal di pagoda kebenaran yang mendalam selama 2 hari. Dan menara waktu bahkan lebih ajaib. Anda dapat menyesuaikan rasio waktu, menyesuaikannya menjadi 1-10, dan tinggal di dalamnya selama 10 hari, menyesuaikannya menjadi 1-100, dan tinggal di dalamnya selama 1 hari. Jika Anda tinggal cukup lama, seperti bulan, 3 bulan, itu akan sangat menakutkan. Setiap orang adalah jenius teratas, beberapa tahun sudah cukup bagi mereka untuk meningkat dengan cepat, dan dengan menara waktu, mereka dapat sepenuhnya menggunakan beberapa tahun sebagai dekade atau ratusan tahun. Namun, tidak sulit membayangkan menara waktu itu begitu ajaib sehingga harus ada banyak koin dewa yang harus dibayar. Koin dewa mereka saat ini tidak cukup untuk dilihat. Seperti yang diharapkan dari Goddess Paradise, Savage Star tidak ada bandingannya. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Yah, tidak banyak aturan di surga para dewa. Sekarang kamu bisa memilih tempat tinggalmu sendiri. Saat ini hanya ada 380 orang di surga para dewa, dan ada lebih dari 100 tempat tinggal kosong. Kamu bisa memilih sesuai dengan preferensi Anda sendiri, tetapi sebagai manajer di sini, saya ingin menasihati Anda masih sangat lemah, jangan biarkan anggota senior Paradise itu mengalami konflik, setidaknya untuk sementara, saya berharap Anda hidup bahagia. Setelah mengatakan ini, lelaki cahaya itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Kediaman surga Tuhan berada di gugusan gunung, dan gugusan gunung ini memiliki berbagai lingkungan, seperti jembatan kecil dan air yang mengalir, seperti hutan daun maple merah, seperti air terjun megah yang jatuh lurus setinggi 3.000 kaki, seperti danau yang luas dan tak terbatas, seperti di puncak gunung kecil, siapapun dapat menemukan lingkungan hidup favoritnya di sini. Ye Chen memilih rumah bambu di sebelah jembatan kecil dan air yang mengalir. Jembatan itu adalah jembatan batu yang sederhana dan sederhana. Airnya adalah sungai yang berkelok-kelok dengan panjang yang tidak diketahui. Ada beberapa tanaman air yang tumbuh jarang di sungai kecil. Beberapa ikan mencari makan di bawah tanaman air. Di sisi selatan sungai kecil, ada tambalan gubuk bambu. Gubuk bambu berwarna hijau zamrud dan harum. Di belakang gubuk bambu, bambu hijau zamrud tinggi dan lurus. Di sekilas, Anda tidak bisa melihat kedalaman hutan bambu. Dentang, pedang longkuan terhunus, dan Ye Chen memotong bekas pedang di bukit di sebelah utara sungai Xiaohe. Tanda pedang itu sedalam 3 kaki, dan niat pedang yang menakutkan meresap dan bertahan untuk waktu yang lama. Ini adalah perjalanan panjang dari pegunungan ke pusat surga, dan di surga Tuhan, meskipun gravitasi yang terkandung tidak sebesar bintang Tuhan, itu masih 1/10 darinya, dan itu sangat sulit untuk terbang di atas. Ada jalur gantung di tengah gunung. Di jalur gantung ini, 3 rombongan mobil Tuhan lewat setiap hari, 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam. Mobil Tuhan itu seperti kereta wisata, dengan 500 kursi di atasnya, tidak lebih, tidak kurang,
tetapi kecepatan mengemudinya sangat cepat, dan tidak membutuhkan tenaga apapun. Ketika waktunya habis, mobil Tuhan akan otomatis menyala. Ye Chen dan yang lainnya naik kereta Tuhan pada siang hari. Setelah beberapa saat, 11 orang datang ke gerbang pusat surga. Ini yang baru? Ya, 11. Di gerbang, ada sekelompok orang yang berdiri di antara kelompok ini, nafas terlemah sangat menakutkan, seperti binatang buas. Pada saat ini, mereka menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan mata seorang adik laki-laki. Aku khawatir tidak mudah untuk memasuki pintu ini. Lu Wenxiu berbicara. Itu hanya sekelompok orang di bawah, kata Ah Jiu dengan tenang, ekspresinya tidak berubah. Ketika mereka sampai di gerbang, 11 orang berhenti. Selamat telah datang ke surga Tuhan. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan sosok kekar yang sebanding dengan Yang Ting. Apa masalahnya? Xiao Xiaoyu berkata dengan dingin. Menurut aturan surga para dewa, pendatang baru harus menerima undangan dari para senior. Kami kurang beruntung dan mengundi lotre merah. Ada aturan tak tertulis di surga para dewa. Para pendatang baru harus menerima undangan para senior. Ini bukan untuk menggertak para pendatang baru, tetapi untuk memberitahu para pendatang bahwa di sini, mereka bukan lagi yang disukai oleh surga yang maha kuasa. Mereka adalah anggota biasa, dan segala sesuatu di luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Kalau begitu mari kita mulai. Melalui berbagai saluran, semua orang tahu bahwa memang ada aturan tidak tertulis di surga para dewa, jadi mereka tidak terkejut bahwa Zhou Jian yang berbicara. Pemuda kekar itu tersenyum, pihak lain jelas tahu aturannya dan sudah siap mental. Namun, jika Anda mengetahuinya, Anda mengetahuinya. Tidak banyak orang yang benar-benar dapat menyadarinya. Semua orang berpikir bahwa mereka adalah jenius yang tiada taranya. Mungkin mereka bisa mengalahkan para senior di surga para dewa, dan arti dari aturan itu ada di sini, menggunakan kekuatan mutlak untuk mengalahkan kesombongan mereka. Buat mereka tetap terjaga. Ikutlah dengan kami. Pria muda kekar dan yang lainnya memimpin di depan. Segera, semua orang datang ke arena yang terlihat seperti arena Romawi. Berputar, pemuda kekar berkata aturan sudah mati, orang masih hidup, dan kita tidak bisa bekerja dengan sia-sia. Dengan cara ini, yang kalah akan memberi pemenang 100.000 batu prima. Tentu saja, jangan salah paham, kita punya tidak jatuh ke titik menipu pendatang baru. Anda mungkin atau mungkin tidak memberikan batu primordial, itu semua terserah Anda. Saya akan. Zhou Jian melangkah ke arena. Oke, aku akan menjadi lawanmu. Sesosok terbang ke arena, itu adalah seorang pemuda kurus. Di bawah Wan Donglei, pemuda kurus itu mendaftarkan dirinya. Zhou Jian memimpin, dan segera setelah dia muncul, dia memasuki dunia tanpa pamrih, dan melakukan gerakan pembunuhan besar-besaran, meteor burst fist, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah lawan. Terlalu lambat, Wan Donglei berubah menjadi hantu dan menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Zhou Jian dan menendang dadanya. Engah, darah menyembur keluar, dan Zhou Jian ditendang terbalik. Bagaimana ini mungkin? Termasuk Ye Chen, semua orang terkejut. Lawan tidak menjatuhkan Zhou Jian dengan kekuatan tempur absolut, tetapi melihat kekurangan meteor burst fist dalam sekejap, dan kemudian muncul di depan Zhou Jian dengan kecepatan yang mencengangkan. Apakah itu kecepatan, kekuatan, atau penglihatan? Mereka beberapa kali lipat dari Zhou Jian, kata Ye Chen diam-diam. Setelah ditendang oleh Wan Donglei, Zhou Jian berjuang untuk bangkit, dan meninju lagi, kali ini adalah meteor burst pang. Apakah menurutmu masih ada kebutuhan untuk bertarung? Wan Donglei membagi kekuatan meteor burst fist dengan satu tendangan, dan berkata dengan tenang. Memberi. Dengan wajah pucat, Zhou Jian mengeluarkan 10 kotak batu primordial dari cincin roh penyimpanan dan melemparkannya ke tanah, lalu berbalik dan berjalan ke auditorium. Saya di Liaoxing, siapa yang akan menantang saya? Orang lain muncul, dan dia memindai Ye Chen dan yang lainnya. Aku akan menemuimu. Xiao Xiaoyu meninggalkan panggung. Itu pendekar pedang. Iya, penglihatan pendekar pedang lebih tinggi daripada prajurit dengan level yang sama. Liao Qing sedikit mengangguk, dengan ekspresi santai. Menerima. Mencabut Azure Dragon Sword, Xiao Xiu menebas lawan dengan pedang. Pedang ini hanyalah pedang biasa. Ketika dia tidak mengetahui realitas musuh, jika dia dengan gegabah melakukan gerakan membunuh, dia akan menjadi seperti Zhou Jian, dan musuh akan segera mengetahui kekurangannya. Ding! Liao Qing mengeluarkan belati dan memblokir pedang Xiao Xiu. Tertawa. Pada saat yang sama, Liao Qing juga memegang belati di tangan kirinya,
dan mengayunkannya miring seperti kilat. Xiao Xiaoyu tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan sepotong daging terpotong dari wajahnya. Gemerincing. Selanjutnya, Liao Qing mencubit kiri dan kanan dengan belati di kedua tangannya, dan menyerang Xiao Xiaoyu seperti badai. Kerja sama kedua tangan hampir mulus. Xiao Xiaoyu hanya bertahan selama 5 atau 6 putaran sebelum tenggorokannya dipotong oleh belati lawan, dan darah berceceran. Diterima. Liao Qing berhenti menyerang. Xiao Xiu menatap kosong ke pihak lain, dan segera, dia mengeluarkan 10 kotak batu purba dan meletakkannya di tanah. Setelah Zhou Jian dan Xiao Xiaoyu, Lu Wenxiu, Yan Feihua, Li Yifeng, Gu Qingsui, Xia Xiaoshan, dan Yang Ting dikalahkan satu persatu. Pada akhirnya, hanya Ye Chen, Ah Jiu, dan Leng Feifei yang tersisa untuk bertarung. Saya datang. Leng Feifei adalah yang pertama bertarung. Di bawah Yang Zan, kebetulan, aku juga seorang pendekar pedang. Yang Zan, membawa pisau panjang, muncul di hadapan Leng Feifan. Leng Feifei ini sepertinya bukan orang biasa. Kita semua di sini memiliki kekuatan lantai 3 menara Dewa Perang. Dianggap cukup bagus bagi pendatang baru untuk masuk ke lantai 2 menara Dewa Perang. Menara God of War memiliki 10 lantai. Mewakili 10 tingkat kekuatan tempur. Sebagian besar pendatang baru berasal dari lantai pertama menara God of War. Tentu saja, tidak butuh waktu lama untuk menembus lantai 2. Dan mereka yang memiliki kekuatan tempur tingkat kedua setelah datang ke sini dianggap cukup baik di antara 8 Zhou Jian sebelumnya, Yan Feihua, Lu Wenxiu, Xiao Xiaoyu, dan Li Yifeng. Gu Qingsui, Zhou Jian, ke-6 orang ini dari lantai pertama menara Dewa Perang, Xia Xiaoshan dan Yang Ting dari lantai 2 menara Dewa Perang. Dang dang dang, pertarungan pisau panjang dan pisau panjang. Percikan terbang kemana-mana, dan Yang Zan terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menjatuhkan lawan dalam waktu singkat. Beberapa kali saya pikir saya melihat kekurangan pihak lain, tetapi sebenarnya pihak lain sengaja mengungkapkannya. Itulah yang membuatnya menarik. Senyum muncul di wajah Yang Zan. Pisau itu lebih ganas dan lebih rumit. Pisau adalah tuannya, dan itu akan maju tanpa henti. Bahkan jika itu jalan buntu, itu juga harus membunuh jalan keluar. Leng Feifei jelas dirugikan, tetapi menilai dari auranya, dia sama sekali tidak dirugikan, sebaliknya dia menekan lawan, jika bukan karena aura ini, Leng Feifei pasti sudah dikalahkan sejak lama. Seorang pendekar pedang yang telah ditempa selama ribuan tahun, pencapaiannya di masa depan tidak dapat diukur. Pria muda kekar itu sedikit iri. Kekuatan adalah kekuatan, kalah. Yang Zan menebas Sui Wedao Leng Feifan dengan satu pukulan, dan memotong kepalanya dengan satu pukulan. Tapi adegan mengejutkan terjadi, Leng Feifan, yang kehilangan kepalanya dan kehilangan pisau waktunya, menebas Yang Zan dengan tangannya seolah memegang pisau ilusi. Oh, lengan Yang Zan patah di bagian siku. Kali ini, seri, luar biasa, baru saja masuk, memiliki kekuatan tempur lantai 3 menara Dewa Perang, dan seri dengan Yang Zan. Yah, meskipun Yang Zan sedikit ceroboh, kekuatan tempur lawan cukup untuk membobol lantai 3 menara God of War. Itu juga lantai 3, ada yang kuat dan lemah. Yang kuat akan bisa menembus lantai 4 dengan satu langkah, dan yang lemah mungkin akan gagal begitu mereka mencapai lantai 3. Aku, Lu Rover, siapa di antara kalian berdua yang akan pergi? Pemuda kekar itu berkata kepada Ah Jiu dan Ye Chen sambil tersenyum. Aku akan datang duluan. Ah Jiu melompat ke arena. Hati-hati, meskipun aku tidak masuk ke lantai 4 menara God of War, aku hanya selangkah lagi, Lu Rover mengingatkan. Jangan khawatir, aku tidak akan ceroboh. Meskipun Ah Jiu tahu bahwa orang-orang ini adalah bagian bawah surga para dewa, bukan berarti mereka dapat diabaikan. Kekuatan Leng Feifan hanya 1 atau 2 keping di belakangnya, dan dia masih dirugikan. Nyaris saja mendapatkan seri sudah cukup untuk membuktikan kekuatan orang-orang ini. Jika pertempuran antara Yang Zan dan Leng Feifan cukup mengejutkan, pertempuran antara Ah Jiu dan Lu Hu sangat mengejutkan mereka. Lu Hu adalah eksistensi terkuat di antara mereka, dan dia hanya selangkah lagi untuk menembus posisi pertama God of War Tower di lantai 4, Ah Jiu mampu bersaing dengan Lu Hu secara merata, tanpa perbedaan. Sangat sulit untuk dihadapi. Lu Hu sedikit mengernyit, lawan memiliki kekurangan, tetapi dia tidak dapat memanfaatkan kekurangan ini, karena ada 4 lawan, jika dia mengenai yang ini, dia akan diserang oleh 3 lainnya, kecuali dia bisa mengalahkan 4 sekaligus, tapi ini tidak mungkin ya, dengan kekuatannya, dia tidak bisa melakukan ini. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk menggunakannya. Sosok Land Rover berkedip, dan setiap kali berkedip,
akan ada lebih dari selusin Land Rover lagi. Setelah puluhan berkedip, ada ratusan sosok Land Rover, dan masing-masing seperti aslinya. Kebenaran bayangan yang mendalam? Tidak, kebenaran yang mendalam dari Yin yang lebih dalam dari kebenaran bayangan yang mendalam. Ye Chen segera melihat konotasi dari langkah Lu Rover. Misteri Yin termasuk misteri bayangan. Alam semesta memiliki Yin dan Yang, dan manusia juga memiliki Yin dan Yang. Land Rover ini dapat dikatakan benar sampai batas tertentu. Mereka seperti sisi lain dari Land Rover, jadi tidak mungkin untuk melihat melalui mereka dalam waktu singkat hanya dengan mengandalkan penglihatan, mana yang benar dan mana yang salah, kecuali seseorang memiliki kemampuan bawaan khusus, atau juga telah mempraktikkan makna mendalam dari Yin. Tentu saja, harus ada cara lain untuk membedakan, tidak ada yang mutlak di dunia. Terlihat bahwa misteri Yin Lu Rover belum terwujud dengan sempurna, dan masih ada beberapa kekurangan. Sayangnya jumlahnya terlalu banyak, jika ingin menemukan tubuh asli dari mereka pasti mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah hanya bertahan sesaat, Ah Jiu dikalahkan. Ah Jiu ini luar biasa, dia pantas menjadi raja tanpa tandingan. Semua orang berasal dari domain bintang 4 kehidupan. Mereka semua pernah mendengar nama Ah Jiu. Faktanya, Ah Jiu dan yang lainnya juga tahu nama mereka. Peringkat ke-8 dalam daftar Raja Langit, tetapi jelas bahwa dalam 10 tahun terakhir, kemajuannya tidak sebaik Ah Jiu. 10 tahun yang lalu, Ah Jiu tidak terkenal di seluruh dunia, jadi tentu saja dia tidak akan menjadi lawan Land Rover. 10 tahun kemudian, Ah Jiu Nine adalah seorang sedikit lebih buruk dari Land Rover. Tetapi dari sudut pandang lain, tingkat terendah dari surga dewa tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya koin dewa, kecepatan kemajuan mereka tidak jauh lebih tinggi daripada di luar, kecuali mereka dapat menembus lantai 5. God of War Tower atau lantai 5 Survival Tower di lantai 4, tingkatkan lencana surga ke lencana utama, dan mereka bisa mendapatkan lebih banyak koin dewa. Aku sangat iri padamu. Ketika kamu pertama kali masuk, kamu memiliki kekuatan tempur lantai 3 menara God of War. Tidak akan lama lagi kamu bisa masuk ke lantai 4, atau bahkan lantai 5. Aku tebak itu akan memakan waktu 10 tahun sebelum saya bisa masuk ke lantai 3. Kekuatan lantai 5, tahukah Anda? Dalam 10 tahun terakhir, kecuali untuk pertama kalinya, saya tidak pernah meninggalkan surga para dewa, tidak karena saya tidak ingin kembali, tetapi karena saya tidak memiliki koin dewa untuk membayarnya. Land Rover menghela napas. Kalau begitu masuk saja ke lantai 5, kata Ah Jiu. Luhu membeku sesaat, lalu berbisik pada dirinya sendiri, kamu benar. Pada titik tertentu, mereka menjadi tergantung pada koin dewa. Tanpa koin dewa, mereka merasa semangat juang mereka sepertinya hilang. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka bisa memasuki surga para dewa bukan dengan koin dewa, tetapi dengan keberanian ambisi. Oke, aku kalah darimu, tapi dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawannya. Melempar 10 kotak batu purba, Ah Jiu berbalik dan berjalan menuju auditorium, meninggalkan sepatah kata pun. Bukan lawannya, Luhu menatap Ye Chen dengan curiga. Hanya ada 10 orang di pihak mereka dan 11 di pihak Ah Jiu, jadi dia harus bertarung 2 kali, tapi kata-kata Ah Jiu membuatnya waspada. Setelah Ah Jiu kalah dari Land Rover, Ye Chen segera menjadi fokus semua orang. Ilmu pedang luar biasa Ye Chen menaklukkan Ah Jiu dan yang lainnya, dan sekarang giliran mereka. Berjalan ke arena selangkah demi selangkah, Ye Chen menghunus pedang longkuan. Ambil pedangnya, Ci, aliran darah menari, dan bekas pedang tipis muncul di pipi Luhu, dan dia sendiri mundur dengan keras. Jika bukan karena kilatan cepat, pedang ini mungkin bisa menembus alisnya. Pedang yang begitu cepat, tidak hanya Luhu dan yang lainnya yang terkejut, tetapi Ah Jiu Leng Fei Fan Yang Ting dan yang lainnya juga sangat terkejut. Seperti yang diketahui semua orang, pedang Ye Chen telah menggunakan arti kecepatan yang mendalam, dan pedang di tangannya juga telah menjadi pedang tingkat Raja Surgawi, pedang longkuan, kombinasi keduanya. Biarkan kecepatan pedangnya mencapai titik horor. Orang aneh macam apa ini? Keheranan Land Rover tidak bisa dilebih-lebihkan. Dalam 10 tahun di surga para dewa, karena jumlah koin yang terbatas, dia memasuki Upanisada beberapa kali, tetapi dia sering bermain Thunderball dengan yang lain. Thunderball adalah cara kultivasi yang sangat unik. Dengan memukul bola dengan cepat, ini dapat melatih kecepatan reaksi orang, kecepatan serangan, dan keterampilan kekuatan. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, kualitas internal Land Rover telah meningkat pesat, dan kemampuannya untuk melihat kekurangan juga tidak sepele sebelum Wan Donglei dan Liao Xing dengan mudah mengalahkan Zhou Jian dan Xiao Xiaoyu, itu adalah buktinya, dan dia lebih kuat dari 2 sebelumnya. Tapi pedang Ye Chen barusan,
tidak peduli dalam hal kecepatan serangan atau lintasan, sangat menakutkan, apalagi menangkis, dia bahkan hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Tanpa ragu, Lu Rover melemparkan klon bayangan yang mengalahkan Jiu dalam sekejap. Avatar bayangan mengandung makna yin yang mendalam, tidak hanya nafasnya persis sama dengan tubuh utama, tetapi juga kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan, masing-masing memiliki 20% dari kekuatan tempur tubuh utama. Ratusan klon bayangan berdiri di antara Ye Chen dan Lu Rover, mengulur waktu bagi Lu Rover untuk melawan. Tiba-tiba brilian, menghadapi ratusan klon bayangan, Ye Chen hanya menebas dengan pedang. Pedang ini menghentikan ruang, dan semua klon bayangan membeku. Energi sejati yang terkandung di dalamnya tidak cukup untuk menahan kekuatan statis ruang yang brilian. Meskipun Lu Rover sendiri adalah sangat kuat, dia tampaknya terjebak dalam rawa, dan setiap gerakan yang dia lakukan sangat sulit. Setelah melewati ratusan klon bayangan, Ye Chen tiba-tiba muncul 10 kaki di depan Lu Hu. Mengerikan, apakah dia masih pendatang baru? Lu Hu meledak dengan energi sejati dan berubah menjadi hantu harimau. Hantu harimau ini menggelengkan kepala dan ekornya, sangat ganas. Kekuatan statis di ruang angkasa sangat melemah di bawah pengaruh hantu harimau. Lu Hu mengambil kesempatan ini untuk bertemu Ye Chen dengan pukulan momen kemuliaan. Tinju harimau, dentang, percikan meletus. Pedang longkuan Ye Chen menembus kepalan tangan Lu Hu, dan bilahnya bengkok, tetapi tulang lengan kanan Lu Hu juga patah, dan darah berceceran. Pedang longkuan terentang lurus, dan Ye Chen memanfaatkan momentum itu untuk mengibaskannya ke langit, dan menyapu ke bawah dengan pedangnya. Oh, kepala Land Rover terbang tinggi. Ye Chen menang. Di antara pendekar pedang muda sepanjang zaman, dia setidaknya bisa menempati peringkat 10 besar, atau bahkan 5 besar. Yan Feihua menghela nafas. Tidak ada yang tahu berapa tahun langit berbintang alam semesta telah ada. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, Ye Chen bisa masuk dalam 10 besar. Dapat dibayangkan bahwa evaluasi tinggi Yan Feihua terhadap Ye Chen juga membuktikan betapa mengejutkannya dia. Kekuatan lantai 4 Menara Dewa Perang. Land Rover, yang menempelkan kepalanya ke tubuh abadi, menatap Ye Chen dengan tatapan kosong, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Baru saja memasuki surga para dewa, dia memiliki kekuatan tingkat keempat dari Menara Dewa Perang, yang begitu melamun omong-omong. Diterima, menyingkirkan pedang longkuan, Ye Chen mengatupkan kedua tangannya. Ini 100.000 batu primordialmu. Yakin? Lu Hu mengeluarkan 10 kotak batu purba dan meletakkannya di tanah. Ye Chen tidak menolak, dan menyimpannya. Setelah beberapa saat, dia akan mencapai tingkat keempat hidup dan mati, dan dia akan membutuhkan banyak batu primordial pada saat itu, jadi bersiaplah. Cabul, untungnya, lawanku bukan dia, kalau tidak aku akan malu dan malu sampai mati. Wan Donglei, Liao Xing dan yang lainnya tercengang. Yang terkuat di antara mereka, Land Rover, kalah. Mereka juga orang menyebalkan, dan mereka juga pendatang baru. Mengapa ada jurang pemisah yang begitu besar antara orang di depan dan dia? Hanya Leng Feifan dan Jiu ini sedikit lebih menarik. Lu Rover, kenapa kamu sangat tidak berguna, kalah dari pemula? Sebuah suara datang, dan semua orang mengikuti prestise, dan melihat beberapa sosok di pintu masuk arena, dan orang yang berbicara adalah pemimpin dari seorang pemuda yang kuat. Tiehe, kenapa tidak ada gunanya aku kalah darinya? Lu Hu mengerutkan kening dan berkata, jika kamu kalah, kamu kalah. Tidak perlu membuat alasan. Pria muda yang kuat itu berjalan selangkah demi selangkah, matanya tertuju pada Ye Chen. Land Rover terlalu malas untuk berdebat dengan pihak lain, dan berkata kepada Ye Chen hati-hati, Tiehe telah membobol lantai 4 Menara Dewa Perang. Ye Chen mengangguk dan menatap Tai Hedao tolong beritahu. Karena pihak lain muncul, itu pasti orang jahat. Oh, ambil inisiatif untuk menantangku, oke, aku akan memberimu kesempatan. Tai He awalnya bermaksud untuk memberi pelajaran pada Ye Chen, agar tidak melanggar aturan, tetapi pihak lain mengambil inisiatif untuk mengundang perkelahian, yang agak tidak terduga. Ikat dia, jangan ceroboh. Beberapa orang di sebelah sungai besi. Saya tahu itu. Secara alami, Tiehe tidak berani gegabah. Jika lawan bisa mengalahkan Lu Rover, dia mungkin sudah memiliki kekuatan lantai 4 Menara Dewa Perang. Meskipun kekuatan lantai 4 kuat atau lemah, dia tidak bisa jangan ceroboh. Ayo lakukan. Senjata Taihe adalah tombak bulan sabit, panjangnya lebih dari 10 kaki, dengan semangat jantan. Begitu dia selesai berbicara, serangan Ye Chen tiba, dan itu masih merupakan makna kecepatan yang mendalam. Kecemerlangan yang tiba-tiba hanya dapat mengerahkan kekuatan besar dalam jarak 3.000 kaki,
dan efeknya dapat diabaikan di luar 3.000 kaki. Inilah mengapa dia datang hingga mendekati Land Rover dengan cara ini. Ding! Kekuatan tempur Tiehe memang tidak sebanding dengan Lu Rover, dia mengangkat tombak bulan sabit sedikit untuk memblokir pedang tajam Ye Chen. Cukup cepat. Menggunakan kekuatan pedang, Taihe melangkah mundur, dia menyadari bahwa lebih baik menjaga jarak dari lawan, jika tidak tombak bulan sabitnya tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Tetapi pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa kecepatannya telah melambat, dan pedang kedua Ye Chen segera mengikuti pedang ini membuat ruang berhenti. Ini adalah makna ruang yang mendalam. Pantas saja Land Rover kalah. Tiehe tidak melihat Ye Chen berkelahi dengan Lu Hu, dia baru masuk setelah pertarungan antara keduanya selesai. Tapi jangan remehkan aku, alam tanpa diri. Keadaan tanpa pamrih Taihe secara menakjubkan sebanding dengan Leng Feifan. Dia telah menyentuh tahap ketiga, dan keadaannya adalah puncak dari langit kelima kehidupan dan kematian, yang satu tingkat lebih tinggi dari Leng Feifan. Kekuatan agung meletus, dan kekuatan statis di ruang angkasa segera ditolak. Bulan yang dingin memotong langit. Menghilangkan kekuatan ruang yang tenang, Tiehe menyerang Ye Chen dengan tombak. Tombak ini adalah langkah pamungkasnya, dan melihat bulan pudar berwarna biru besi muncul di kehampaan, menebas dengan cepat. Ledakan, pedang dan tombak bentrok, dan Ye Chen mundur lebih dari 10 mil. Kecemerlangan biru besi samar bertahan di sekitar tubuhnya, yang sangat tajam. Untungnya, pedang pelindung tubuhnya cukup kuat untuk tidak terluka oleh besi kecemerlangan biru. Tiehe, Lu Rover mengatakan sebelumnya bahwa yang kalah akan memberi pemenang 100.000 batu primordial. Saya tidak tahu apakah Anda setuju atau tidak. Jika lawan tidak setuju, Ye Chen tidak berencana melanjutkan pertarungan, hanya mengaku kalah. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan kalah darimu? Dasi dia menatap. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Ye Chen tersenyum. Oke, 100.000 batu purba tidak ada di mataku, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Dasi dia marah oleh Ye Chen, dan auranya meningkat lagi. Di seberang, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan 3 bunga muncul di kepalanya, 1 merah, 1 kuning, dan 1 biru. Sanhua membuat alasan. Sanhua, yang diajarkan oleh Kaisar Yuan kepada Ye Chen, meminjam caranya. Setelah beberapa tahun berlatih, Ye Chen telah mengembangkan Sanhua ke tingkat yang sama dengan Yuan Huang. Begitu dia menggunakannya, energi dan kekuatan bertarungnya akan berlipat ganda. Momen brilian yang sama, Ye Chen melemparkannya lagi. Tidak bagus, gaya statis ruang telah berlipat ganda. Dasi dia hanya merasa seolah-olah sedang membawa gunung kuno yang besar di punggungnya, setiap gerakan yang dia lakukan sangat berat, tulangnya mengerang, dan aliran energi sejati di tubuhnya semakin melambat. Engah, pedang Ye Chen kejam, dan sebilah pedang menembus alis Taihe. Bersambung. 1080.